Gimana Pak Masri? Halo, cek Cong. Halo. Cek. Ibu. Ya, ada apa Pak Jo? Maunya jangan dulu langsung ya Bu ya, sebentar ya Bu ya. Oke, siap. Misalnya karena masa saya belum dapat kali apanya momennya gitu. Ya, misalnya kalau misalnya yang pertama kan saya kan bukan? Ya, betul. Siapa yang saya sebagai coachingnya Bu? Ibu kan? Iya, betul. Oke. Kalau misalnya nanti seandainya berubah posisi saya sebagai di mana nanti posisi saya sebagai pengamat, apa yang saya lakukan Bu gitu? Oke, nanti kita jelaskan di sini Pak. Oke, kita buka dulu ya Pak. Ya Bu, dibantu ya Bu dulu Pak ya supaya nanti. Siap. Itu Bu. Baik, selamat sore Bapak-bapak. Sore Ibu, sore Ibu. Sore Ibu, selamat sore. Baik, terima kasih. Sesuai dengan kesepakatan kita bahwa hari ini kita akan melakukan ruang kolaborasi mempraktikkan coaching di ketiga kasus yang diberikan oleh fasilitator pemandu kita. Baik, Bapak-bapak, ini sesi ini kita akan lakukan selama 2 JP, artinya 45 menit dikali 2. Mudah-mudahan kegiatan ini akan kita tuntaskan pada pukul 17. Baik, Bapak-bapak, untuk memulai kegiatan kita pada sore hari ini, mudah-mudahan berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Untuk itu, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak-bapak, apa kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik semua. Pak Jo juga sehat nih. Baik ya, luar biasa. Untuk menghadapi sesi sore ini, saya lumayan deg-degan ya, Bapak. Mudah-mudahan kegiatan kita berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian kita akan review sebentar ya Bapak-bapak, apa nih yang akan kita lakukan pada sesi ini. Yang pertama, saya akan menunjukkan kepada Bapak-bapak bahwa tugas kita sesuai dengan perannya. Jadi satu sebagai coach, dia yang akan melakukan coaching terhadap kasus yang sudah kita bagi bersama kemarin. Kemudian satu peran itu sebagai coachee, artinya ia yang membutuhkan dipandu untuk menyelesaikan hambatan atau kendala sesuai dengan kasus yang kita bagi kemarin. Kemudian yang ketiga adalah sebagai observer atau pengamat. Nah, Bapak-bapak, untuk sebagai pengamat, ini ada beberapa hal yang perlu kita cermati sama-sama dan kita pahami sama-sama. Baik, saya akan mencoba membagikan lembar observer supaya dapat kita pahami sama-sama. Nah, baik. Ini yang tampak di layar Bapak-bapak ini adalah lembar observasi proses praktek coaching dengan menggunakan model alur Tirta. Nama coach sesuai dengan pembagian, kemudian nama coachee juga sesuai dengan pembagian termasuk dengan nama pengamat. Nah, tampak di layar Bapak-bapak ini saya tampilkan adalah kasus 3. Saya tuliskan di lembar observer ini. Kemudian, observer pada hal ini akan mengamati selama berlangsungnya coaching yang dilakukan oleh coach. Jadi hal-hal yang diperhatikan, dicermati adalah yang pertama adalah tujuan. Menyampaikan tujuan coaching. Jadi apakah selama coaching tadi berlangsung tersebut, apakah sudah tampak, apakah sudah jelas? Silakan diberikan komentar dari Bapak-bapak atau saya sendiri. Kemudian yang kedua adalah identifikasi. Apakah selama coaching, coachnya memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachee.
Nah, ini silakan kita cermati sama-sama sebagai observer, kemudian apa yang tampak dan bisa kita berikan komentarnya. Kemudian yang ketiga adalah rencana aksi. Nah, pada bagian ini apakah si coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi koci dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan yang terakhir, tanggung jawab. Jadi, apakah si coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen si coach dalam menjalankan rencana aksinya. Jadi, inilah untuk lembar observer yang akan kita bagikan, kita kerjakan sama-sama dalam mengamati coach melakukan coaching. Baik, untuk lembar observer ada pertanyaan? Oke, boleh di-share, Bu. Oke, siap. Nanti saya share, Pak. Oke, siap, Bu. Oke, ini untuk lembar observasi ya, Pak ya? Iya, benar, Bu. Baik. Saya rasa kita sudah cukup untuk lembar observasi. Sekarang kita akan coba sama-sama memahami bagaimana melakukan refleksi coaching. Oke, saya akan perlihatkan. Nah, ini adalah refleksi diri latihan coaching. Jadi, siapa yang mengisi ini? Yang mengisi ini adalah kita masing-masing sebagai peran coach. Jadi, di pertanyaan refleksi ini ada 4 pertanyaan pemantik. Jadi yang pertama adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, artinya fokus hadir penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Jadi untuk pertanyaan pemantik ini kita tuliskan pada bagian tuliskan hasil refleksi Anda. Kemudian pada bagian yang kedua, nah pada bagian yang kedua ini kita sama-sama saling mengingatkan, takutnya lupa, bahwa setelah kita melakukan coaching, kita akan meminta pendapat dari si coach untuk memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan apa yang coach rasakan pada saat melakukan sesi coaching. Oke. Itu ya, Ibu, Bapak-bapak. Oke, mulai sedikit paham ya Pak Jo ya. Oke. Kalau sudah ada Ibu Idu Pria udah aman itu. Iya. Deg-degan saya Pak. Oke, baik. Untuk kasus satu ini Pak Jo sebagai coach, saya sebagai coachee, dan Pak Masli sebagai pengamat ya. Iya Bu, oke. Nah, jadi kita kan punya waktu selama 90 menit. Artinya masing-masing kita 30 menit. 30 menit ini kita isi, yang pertama adalah sesi coaching, yang kedua adalah pengamat menyampaikan hasil observasinya. Oke. Oh, begitu ya Bapak-bapak? Ya, cocok. Oke. Kemudian supaya kita sama persepsinya, jadi link besar ini, link kita tampil seluruhnya, ini akan kita sharing linknya kepada Pasil ya, Pasil pemandu kita. Iya Bu. Nah, kemudian untuk kita unggah di LMS masing-masing, itu kita lakukan editing. Jadi memotong pada bagian yang kita tampil sebagai coach. Oke. Apakah benar seperti itu? Benar Bu, benar. Kalau atau mungkin begini Bu, ada kalau misalnya nanti kan saya minta tadi kepada Ibu supaya diberikan kami menjadi co-host, supaya bisa rekam ketika kami juga misalnya di posisi coachingnya. Oke. Supaya tak usah dipotong, tetap ada yang utuh, tapi ketika nanti apa langsung jadi barangnya gitu Bu.
Oke, siap Pak. Itu diaturnya di sini ya? Di garis. Berarti kalau sudah direkam nggak usah di apa lagi Pak, langsung video itu kita edit nanti Pak. Maksud saya Pak, Jadi sekalian jangan diedit pagi gitu, supaya kanan-kanan gitu. Boleh juga sih, tapi nggak apa-apa. Dari kalau apanya Bu? Pesertanya Bu, dari pesertanya Bu. Oke, sudah siap. Jadikan sebagai Host Bu. Jadi apa dia namanya? oh ya, file penyelenggara ya, itu ya. penyelenggara Oke. ya Pak. Coba cek Pak Jo sudah diubah belum ya? Sudah bisa merekam Bu, sudah Bu. Bisa ya? Oke. Baik. Untuk Pak Jo, saya sebagai coach, kemudian untuk pengamat ya, Pak Masri ya. Izin Bu, Pak. Ya, silakan Pak. Kalau misalnya video rekaman kita kan kirim satu utuh ke Ibu, ya ke Bu Tati. Kemudian kalau nanti direkam oleh Pak Jo, berarti videonya terputus rekaman dari Ibu Idupria. Kan rekaman sekarang kan Ibu pakai Begitu ya? program dari Ibu Idupria sekarang kan? Iya, betul. Ya, rekaman sekarang kalau pakai Ibu Idupria, nanti Ibu stop rekaman, otomatis videonya stop. Nggak lanjut lagi ke orang yang dua jadi coach. Karena yang orang yang kedua berusaha juga untuk mereka, berarti dia jadi satu file lagi. Berarti kalau mau seperti itu nanti akan jadi 3 file. Nah Ibu Tati maunya satu video rekaman, nanti filenya itu kita share bersama ya, kemudian kita download dan Pak Jo edit, ambil bagian posisi video Pak Jo, kemudian Pak Jo potong, edit lagi, kemudian mungkin ada penambahan segala macamnya. Nah, Ibu juga seperti itu. Kalau video Ibu, nah berarti video bagian Ibu aja yang Ibu potong, kemudian Ibu edit. Dan video saya selaku coach, Pak Jo sebagai coach, enggak usah Ibu kan ditambah di videonya. Supaya videonya durasinya pendek. Seperti itu maksudnya kemarin Bu Tati, Bu. Pak. Jadi gimana ini, Pak? Jadi kalau sekarang kan sudah direkam nih, Bu. Ya. Nah, biarkan aja sampai 45 kali 2 jam nih kita habiskan. Betul. Ya. Oke. Karena sekarang kan posisinya di rekaman, ini bisa berhenti merekam karena Ibu sudah berikan co-host ke Pak Jo dan saya. Nah, jadi harapannya kalau bisa ini jangan diberhentikan merekam sampai orang ketiga tampil. Seperti itu pemahaman saya, Bu. Ya, siap, Pak. Jadi tidak usah berhenti sampai tuntas ya. Oke. Iya, Pak Jo. Saya kira seperti yang kemarin Bu, di awal itu ketika misalnya jadi co-host bisa juga direkam kayak gitu tanpa terganggu yang namanya induknya kayak gitu. Enggak bisa, Pak. Iya. Nanti putus, Pak. Oke. Baik. Sekali lagi Bu, tadi posisi saya nanti di kasus 3 nanti saya sebagai pengamat ya Bu ya? Iya, betul Pak. Ketika nanti Ibu tampil ya? Betul. Betul, oke. Oke, nanti saya sharing linknya, link observer di WA supaya kalau saya share link di sini takutnya bisa diedit. Oh iya, bagus Bu. Edit WA boleh Bu. Oke ya. Iya, ya, Bu. Boleh Bu, di WA dulu Bu ya. Ya, siap. Ini bagaimana kira-kira Pak Jo? Boleh Bu, boleh. Siap ya. Biarlah berjalan seperti apa adanya Bu gitu. Bu, kebetulan saya di pinggir jalan ini ya Bu, ya rumah kebetulan di pinggir jalan lintas. Kadang-kadang lalu lalang kendaraan gitu Bu. Tapi gimana kita bilang ya Bu ya, itulah tempat kita di sini. Oke, siap. Bentar Pak ya, saya bagikan link observer dulu supaya Pak Masli siap. Oke, siap Bu. Oke, di jalan raya Pak Jo. Iya Pak, samping jalan raya. Jalan utama atau gimana nih Pak? Iya, jalan utama lintas. Wow, Pak sering dengar mobil pantas. Aduh, dekat kali ini Pak. Kita punya halaman jalan raya Pak. Kalau biasanya kalau waktu misalnya Bapak meeting dengan CGP bagaimana Pak? Kadang saya menggunakan kamar tertentu tapi di dapur sekarang lagi banyak masak lagi. Bagusnya kalau saran solusi saya kalau saya ada tepi jalan pernah kolaborasi dengan CGP saya gunakan headset Pak.
Oh gitu ya Pak ya. Oh iya, jadi kalau gunakan headset mic kita kan kalau bisa headsetnya yang harga 1 jutaan, Pak. Oke. Mantap ya itu Putri ya. Emang Pak Masri luar biasa Dan ini ya. dia bisa meredam suara yang bising dari luar. Cuma ya itu harganya emang nggak lumayan, Pak. Tunggu cari yang pertama ini nanti Pak dulu gigit ya, Bu ya gigit ya. Iya. Minimal mereknya Sedes, Pak. Iya. Takutnya nggak balik modal headset. Yang pertama aja belum jelas ini kapan ini sharingnya gitu kan. Iya, siap. Dan Agus ya Pak ya. Oke, sudah di WA Bapak-Bapak? Oke Ibu. Ini saya yang catat ya Bu ya. Ya, Pak Masri yang observer. Oke, saya hentikan linknya. Bahan tayangnya ya, supaya Pak Jo fokus. Saya yang nampilkan enggak, Bu? Saya tampilkan atau gimana? Oke, siap. Pak masih di mute, Pak. Kan di kasus bukan apa kita murid, kita sepakati, kita panggil ibu lah ya, tak usah murid ya, nggak nama, nggak saya segan, panggil ibu aja ya, walaupun dalam posisinya sebagai murid. Oke, siap. Nanti Bapak sebagai pengantar, Bapak terangkan saja, biar Ibu Fasil Komando tahu begitu. Ibu, tunggu bentar Bu. Pak. Halo Pak Jo, Bu. Oke, silakan Pak. Jadi masing-masing dari lembar observer coach kita rubah ya Bu ya. Sekarang kan nama coachnya itu Bu Pak Jo, kemudian coachnya tuh Pak Ibu Dupria, saya pengamat. Nah kasus berarti di seluruh lembar observer ini kita lo bisa kita buat dengan seperti Bu koordinator ya. Dia buat satu berkas di Canva, kemudian semuanya gabung. Nah, kalau saya lihat dari Bu Dupria di kasus 3, langkah dalam model Tirta, nanti ada komentar ya. Jadi nanti komentar ini saya yang isi karena saya pengamat. Kemudian di identifikasi bagaimana Bu Dupria dalam mengidentifikasi. Maaf Pak Masri, nggak jelas suaranya, coba. Oke. Sekarang Bu. Coba tes. Cek. Itu saya pakai. Oke, lanjut Pak, lanjut. Lumayan Bu. Bentar Bu, saya ganti head. Oke, semangat Pak Jo. Siap Bu, siap 45. Bagaimanapun prosesnya Bu, kita harus laksanakan Bu. Betul, apapun yang terjadi, yang penting kita sudah berusaha. Nanti pendapat dari Pak Masri nanti minta penguatan begitu. Betul. Sama Pak, ini benar-benar pengalaman. Tapi ya, justru menarik seperti ini Bu ya, sesama kita di posisi terendah dan kadang posisi naik. Selingnya terendah Pak. Iya. Aduh, tapi asik juga seperti ini bisa berbagi lah. Nanti kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Tentu seperti saya banyak belajar lah Bu daripada Ibu dan pada Pak Mas. Sama-sama Pak. Oke. Baik, Pak Jo ngajar sekolah apa Pak? SD, SMP Pak? Atau SMA? Saya di SMP Bu. SMP, Bapak langsung sebagai kepala sekolahnya Pak ya? Iya Bu. Saya menangani sekolah kecil Bu, yang jauh dari kota. Oh, berapa jauh Pak? Sekitar 1,5 jam Bu, bawa sepeda motor, tidak bisa masuk kendaraan roda 4 Bu. Waduh, berarti kalau hujan? Waduh, itulah Bu, udah tahu lah Ibu. Kadang saya berangkat dari rumah Bu, nggak pakai sepatu biasa Bu, pakai sepatu bot. Iya, tantangan ya Mbak ya. Iya. Kalau muridnya berarti di situ lah Pak ya? Iya, di situ aja satu daerah, satu areal. Itu satu atap ya Pak?
Tidak, sekolah kecil tapi mandiri sendiri ya. Namanya SMP 4 Lumut, Bu. SMP 4. SMP Negeri 4 Lumut. Sudah berapa lama Pak di sana? Baru sekitar mau 3 tahun lah Bu di sana. Sebelumnya? Di dekat rumah di sini Bu. Ada 2 kali saya pindah ini Bu. Dua kali tempat. Oke. Ibu kerja di tugas di mana Ibu? Saya SMP juga Pak. Oh iya Bu ya. Alhamdulillah sekarang sih sekolahnya dekat 5 menit dari rumah. Kalau mantap kalau sebelumnya itu 1 jam dari rumah. Oh iya ya. Pak Masri, Oke. Mana Pak? Cek Son. Oke, jelas Pak, jelas banget. Jelas. Oke. Dan apa Pak? Tadi Pak jauh. Tugas di mana Pak Masri? Saya di pesisir selatan Pak, tepi laut Pak. Di tingkat mana, jenjang mana, SD, SMP, SMA? SMA Pak, Sumatera Barat ya. Wah, luar biasa ya kalau Pak Masri. Bapak dari SMA, SD? SMP Pak. Oh, SMP ya Pak. Sama dengan Ibu Ibu Pri ya? Iya, benar Pak. Oke, tadi saya ulangi tadi Bu, sampai di mana tadi? Sampai di lembar observer ya. Ada 4 lembar observer kita isi mengenai tirtanya. Nah, dari sampel Pak Jo mungkin sudah lihat kasus masing-masing saya kirim ke WhatsApp oleh Bu Dupria ya. Jadi ada kita sudah buat masing-masing. Nah, di lembar observer Ibu saya yang isi apakah di tujuan menyampaikan tujuan coaching, saya komentari langkah Ibu Dupria nanti. Seperti itu maksudnya, Bu? Ya, apakah tanpa atau tidak sih tujuannya tanpa. Kemudian diidentifikasi sampai ke tanggung jawab, Bu ya. Oke, nah ini file ini berarti saya kirim kembali ke Ibu atau Ibu yang mempergunakan untuk lembar tugasnya atau gimana? Iya, jadi sebagai pengamat itu diserahkan kepada yang sebagai psikoci. Iya, berarti saya berikan ke Ibu atau kalau itu berikan ke Pak Jo. Oh, berarti saya beri ke coach berarti ya Bu ya? Ya. Pak Jo berikan nanti ke Ibu. Ya. Oke, siap. Mungkin seperti ini Pak Masri, ketika saya tampil Bapaklah yang pengamat yang mengisi berkas itu. Ya, seperti itu Bu ya. Betul. Iya. Nanti juga disampaikan di sesinya nanti disampaikan apa hasil pengamatannya. Oke. Berkas yang saya isi ini Pak disampaikan ke coach ya. Boleh. Ke coach berarti filenya kan saya ngisi berarti sekarang. Iya, betul. Oke, saya kirim nanti ke WA-nya Pak Jo. Mantap Pak. Cuma yang jadi masalah kita belum semuanya yang buat nih Pak Ibu. Yang baru mengisi lembar observer dan kasusnya kalau bisa kita samakan dulu persepsi kita supaya nanti pas nanti Bu Dupria tampil yang jadi observer berarti Pak Jo, berarti saya yang jadi coach-nya. Betul. Nah, jadi Pak Jo mungkin sudah siap juga dengan lembar observer yang akan saya bantu minta ke Pak Jo untuk mengisi supaya dikirim ke saya. Seperti itu mungkin. Boleh. Benar, Bu? Betul, Pak. Benar seperti itu, Bu? Betul. Kebetulan yang sudah dikirim Ibu Dupria di WA ini kan kebetulan kasus punya Ibu Dupria. Iya. Betul. Kebetulan namanya udah posisi saya Pak di posisi itu sekarang. Oh gitu, iya benar. Iya. Oke, siap Pak. Berarti tinggal diedit lagi ya Bu ya untuk Pak Masri dan saya. Iya, dan oke, siap Pak. Dengan Ibu Dupria saya Pak gitu. Mari kita mainkan. Boleh. Satu lagi Bu, kita kelas berapa Bu? Kelas berapa kita? Kelas apa? Kelas apa rekognisi kita? Kelas berapa ya? Kelas 01, 0801. 0801 ya? Iya. Kelas senior, Pak. Pokoknya kalau nanti ada tidak pas pada tempatnya dimaklumi aja lah Bapak Ibu ya. Siap, Pak. Untuk pembagian waktunya gimana Bu? Kalau 45 nanti kita pakai 90 menit,
Misalnya Pak Jo tampil cukup untuk coachingnya, kemudian di sesi tanya jawab minimal 45 atau berapa menit kita buat, Bu? Sekarang jam 16 hampir 30 menit ya. Iya, Karena sudah jalan 30 menit. Baik, mungkin waktunya 20 menit ya, termasuk sesi menampilkan memberikan komentar. Iya, benar. Berarti kurang lebih 15 menit ya Bu ya, kurang lebih 15 menit atau 10 menit dengan coaching ditambah 5 menit nanti apa? Diskusi lagi gitu, penyampaian pokoknya 20 menit lah. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Ya. Nanti kalau videonya panjang, misalnya Pak Jo tampil kepanjang waktunya, nah pas diupload ke LMS nanti akan kewalahan juga. Jadi kalau kita buat 15 menit atau 20 menit, saya rasa sudah pas tuh, Pak. Pas. Ini aja Pak, mungkin Pak Masri nanti kasih waktu lah di WA, nanti kasih tahu aja waktunya, timekeepernya juga. Oke, siap Pak. Saya lebih pas, saya lihat nanti apa kalau misalnya saya perhatikan nanti kan supaya juga bisa saya atur. Iya, siapa tahu namanya kita baru mulai ke coaching langsung ke asikan, habis sembuh 1 jam kan? Betul. Iya, apalagi kasusnya ini juga menarik. Oke Pak. Ibu Adu Priya sudah sampai tadi bahas skenario saya kan Bu? Siap Pak, sudah. Gimana Pak Masri? Oke Pak, saya siap mulai Pak. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore. Selamat bertemu di ruang kolaborasi pada sore hari ini. Ini adalah salah satu tugas yang diberikan oleh Ibu Fasilitator kepada kita, khususnya menyelesaikan tugas-tugas kita sebagai CKP rekognisi. Salah satunya adalah kita akan praktek coaching yang secara bergantian nanti pada sore hari ini. Terima kasih kepada Ibu Idu Priya dan Pak Masri yang bersama-sama sebagai teman kelompok yang saling mendukung satu sama lain di kelas 0801 di CKP Rekognisi. Perkenalkan, nama saya Johannes Raradudu Baru, asal sekolah, berasal dari SMP Negeri 4 Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Senang bersama dengan Bapak Ibu guru hebat di sini, sehingga kolaborasinya bisa berjalan dengan baik. Tugas pada sore hari ini kita akan melaksanakan coaching. Kebetulan saya dapat giliran yang pertama. Saya nanti akan sebagai coaching pada kasus yang pertama, dan Ibu Idu Priya sebagai coaching, dan Pak Masri sebagai pengamat. Jadi, kasusnya nanti sudah sama-sama kita perhatikan bersama-sama. Kami akan menyelesaikan suatu kasus, dan saya akan coba nanti coaching Ibu Idu Priya, yang kasusnya adalah saya bacakan. Kasus satu itu adalah kita sedang memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkannya secara mandiri itu selalu bagus. Nah, bagaimana Anda menyikapi ini? Tentu skenario pada sore hari ini. Yang pertama nanti adalah posisinya ketika saya perhatikan Ibu Idu Priya dalam berdiskusi selalu mandiri dia, kurang mungkin peduli dengan teman-temannya, maka skenario-nya saya akan panggil Ibu Idu Priya nanti ke ruangan saya, nanti akan saya berdiskusi, bercerita. Saya pisahkan dari teman-temannya sehingga ada waktu bercerita dengan Ibu Idu Priya. Kami akan mulai sesi penampilan coaching antara saya dengan Ibu Idu Priya. Selamat sore Ibu Idu. Selamat sore Bapak. Oh ya Pak, ada apa ya Pak? Saya kok dipanggil? Oh enggak apa-apa Bu, cuma mau ngobrol dan cerita saja. Gimana kabar Ibu? Apakah sehat? Iya Pak, kabar saya baik dan sehat. Bagaimana dengan kabar Bapak? Baik-baik juga Ibu, syukurlah. Saya perhatikan gimana tugas-tugas kelompok Ibu. Apakah sudah Ibu kerjakan? Karena saya lihat Ibu sedikit agak tenang, lebih rileks dibandingkan teman-teman Ibu dalam kelompok. Oh ya sudah tentu Pak. Saya sudah siap dengan tugas yang sudah Bapak berikan dan saya sendiri loh Pak yang mengerjakan. Oh begitu ya Bu ya Ibu.
Justru itu loh Bu, saya panggil pada sore hari ini mau cerita kepada Ibu gimana situasi belajar Ibu dalam kelompok. Karena Ibu, saya perhatikan selama belajar dalam kelompok selama ini, Ibu selalu bekerja sendiri dan tidak mau bergabung dengan teman-teman Ibu. Kira-kira ada masalah kira-kira Ibu dalam kelompok atau teman-teman Ibu dalam kelompok Ibu? Gimana ya Pak ya? Saya itu tidak merasa cocok dengan kelompok saya karena teman-teman dalam kelompok selalu tidak mau mengerjakan. Ada saja alasan mereka, Pak. Jika mereka suruh atau saya yang menyuruh mereka, mereka ogah-ogahan, Pak. Daripada tugas itu akan menjadi terbengkalai, saya inisiatif ya mengerjakan sendiri, Pak. Oh begitu Ibu ya. Baiklah Ibu. Mungkin makanya saya panggil Ibu ke sini untuk bercerita. Mungkin nanti setelah berbicara dengan Ibu pada saat ini nanti kita banyak cerita seperti apa kendala mungkin atau ada mungkin hal-hal tertentu yang Ibu ceritakan kepada saya akan minta nanti Ibu, kira-kira nanti Ibu setelah pertemuan ini, setelah pembicaraan kita ini, dari hati ke hati supaya ke depan proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Apa kira-kira tujuan yang Ibu harapkan nanti setelah kita bercerita ngobrol dengan dari hati ke hati ini, Bu? Iya Pak, terima kasih karena Bapak sudah mau mendengarkan permasalahan saya ini. Jadi dengan pembicaraan dengan Bapak pada sore hari ini, saya itu berharapnya bahwa saya itu bisa berkolaborasi dengan teman-teman dalam mengerjakan tugas-tugas yang memang itu harus dikerjakan secara berkelompok, Pak. Oh, begitu ya, Bu ya. Kalau misalnya yang Ibu rasakan dalam kelompok, sebenarnya mengapa Ibu hanya bekerja sendiri dan tidak mau bekerja sama dengan teman-teman Ibu dalam kelompok? Kan mungkin lebih ringan atau lebih santai atau lebih cepat prosesnya kalau misalnya Ibu bekerja sama dengan teman-teman. Iya sih Pak, tapi kadang saya itu orang yang tidak sabaran ya Pak. Jadi saya itu orangnya jika memang sudah ada tugas, ya bagaimana caranya saya itu mengerjakan tepat waktu. Nah, kadang teman-teman dalam kelompok itu mengerjakan tugasnya itu tidak terstruktur, Pak, santai saja seperti itu. Nah, jadi ya lebih baik daripada menunggu mereka, walaupun sebenarnya berat juga sih, Pak, tapi saya kerjakan sendiri tugas tersebut. Begitu ya, Bu ya. Jadi kalau misalnya Ibu rasakan tadi harapan Ibu maunya dikerjakan secara struktur, maunya bisa kerjakan bersama sebenarnya supaya lebih cepat. Tapi Ibu sampaikan tadi terasa berat. Kira-kira menurut Ibu apa maksudnya terasa berat kalau dikerjakan sendiri menurut Ibu? Benar Pak, jadi kalau tugas itu yang sebenarnya oleh Ibu Bapak Guru dikerjakan semestinya dengan kelompok, tapi karena ada sesuatu dan lain hal itu dikerjakan sendiri pastilah terasa berat Pak. Karena bagi saya pada saat mengerjakan itu tentu tidak ada masukan, tidak ada sumber belajar dari orang lain seperti itu. Dan kalau dikerjakan secara berkelompok, itu akan sangat membantu sehingga tugas yang kita kerjakan itu akan lebih terasa ringan dan cepat selesainya Pak, seperti itu. Oh begitu ya Bu ya, ternyata sebenarnya Bu ya, kerja kelompok terasa lebih ringan ya Bu ya, karena bisa saling memberi, bisa saling membantu sama lain, dari bahan dan sebagainya. Kalau misalnya seandainya saya tanya kepada Ibu, kalau mungkin seberapa pentingkah kerjasama dalam kelompok itu dalam mengerjakan sesuatu, Bu? Menurut saya kerja kelompok berkolaborasi itu sangat penting dan sangat dibutuhkan ya Pak ya, karena kerjasama dalam kelompok itu bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas anggota kelompok dengan saling berbagi ide, tugas, dan dukungan dalam mencapai tujuan bersama. Seperti itu Pak. Waduh, luar biasa ya. Ternyata Ibu sudah lebih paham sekarang ya Bu ya. Ternyata mungkin dengan kerja dalam kelompok lebih asik ya Bu ya daripada kerja sendiri ya Bu ya. Mungkin selama ini Ibu kerjakan tugas memang mungkin selesai, tapi Ibu katakan tadi berat. Harapan gitu ya Bu ya, yang berat itu nanti ke depan supaya bisa lebih
ringan ya Bapak Ibu ya, apalagi tugas Ibu nanti. Apalagi nanti ada tugas-tugas yang lebih besar ke depan. Bu, saya Siap. tanya Bu, kira-kira seperti apa? Apa yang harus Ibu lakukan ke depan mungkin Bu ya? Apa yang harus lakukan agar kelompok nanti Ibu bisa saling bekerja sama supaya kerja yang berat itu terasa lebih ringan ya Bu ya? Iya Pak, menurut saya dalam kelompok itu kita sama-sama harus membangun komunikasi yang efektif dengan anggota kelompok, saling mendengarkan dan menghargai ide serta pendapat mereka. Kemudian diharapkan juga saya bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan setiap anggota kelompok, lalu mendistribusikan tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing agar kolaborasi berjalan lebih efisien. Kemudian saya juga ingin di dalam kelompok itu sama-sama saling mendorong semangat Pak ya, dan membangun lingkungan yang inklusif di mana setiap anggota merasa dihargai dan berperan aktif dalam mencapai tugas kelompok atau tujuan yang sama-sama disepakati. Seperti itu Pak. Waduh, Ibu luar biasa Ibu ya. Rupanya ternyata kita bercerita lebih mengasihkan rupanya Bu ya, manfaat daripada kerja kelompok itu sendiri. Pentingnya melakukan kerjasama. Kira-kira Bu misalnya ke depan supaya nanti kelompok bisa bekerja sama, apa yang harus Ibu lakukan dalam kelompok? Yang harus saya lakukan ya Pak ya, saya harus membangun komunikasi terlebih dahulu ya Pak ya, supaya tujuan saya, pemikiran saya itu dapat dipahami oleh anggota-anggota kelompok, dan saya juga ingin mendengarkan ya Pak ya, mendengarkan pendapat dari masing-masing kelompok, kemudian sehingga dengan begitu saya dan kelompok itu akan timbul rasa saling menghargai seperti itu Pak. Luar biasa ya Ibu ya, semakin terbuka, semakin luas mungkin ya rasanya ya Bu ya. Ternyata kelompok ini supaya bisa berjalan dengan baik. Kalau mungkin saya tanya kembali kira-kira Bu, apa saja yang dibutuhkan dalam kelompok supaya bisa berjalan dengan baik? Tentu Bu, harus ada yang mengatur mungkin Bu. Mungkin menurut Ibu kira-kira apa ya Bu harus dibutuhkan dalam kelompok itu? Ada Pak. Jadi untuk supaya kelompoknya kompak, kemudian bisa mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi, tepat waktu. Jadi menurut saya Pak ya, harus ada ketua dulu sebagai koordinator yang akan memberikan arahan. Kemudian sebagai sekretaris, itu yang akan memberikan catatan-catatan penting, seperti itu Kak. Pak. Kemudian untuk anggota, juga harus berperan, jangan hanya menunggu ya Pak ya menurut saya. Jadi mereka juga harus mengeluarkan ide-ide dan kemudian memunculkan kreativitasnya supaya tugas kelompok itu sama-sama dikerjakan secara mandiri, berkolaborasi, dan memang itu munculnya adalah ide-ide dari anggota kelompok seperti itu Pak. Iya. Luar biasa ya Ibu ya, Ibu Lutfi yang luar biasa. Ada tadi membentuk kelompok, buat ketuanya, buat sekretarisnya, sehingga terasa lebih ringan ya Bu ya. Jadi tidak terasa dibebani kepada Ibu, atau mungkin tugasnya tidak diselesaikan ya Bu ya, dengan terbentuknya yang namanya strukturnya seperti itu. Kira-kira ke depan Bu, dengan sudah mulai terbuka, apa komitmen Ibu kira-kira setelah ini, setelah kita bercerita, dari membina komunikasi yang baik, membuat namanya struktur kelompoknya supaya pembagian tugas kelompok. Kira-kira apa komitmen setelah kita bercerita? Oh iya Pak, jadi berharapnya Pak ya, setelah ini ke depannya saya akan berusaha untuk memahami kesalahan saya, kemudian meminta maaf kepada teman-teman satu kelompok yang mungkin pikiran mereka selama ini saya egois. Kemudian saya akan membangun komunikasi Pak ya, komunikasi yang lebih baik dan efektif dengan teman-teman supaya tidak terjadinya salah paham, kemudian akan semakin akrab dan bekerja sama dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. Kemudian saya juga akan lebih mendengarkan bagaimana sih pendapat dari teman-teman kelompok. Seperti itu, Pak. Waduh, luar biasa ya Ibu. Ya, ternyata Ibu yang selama ini mungkin tertutup, ternyata Ibu lebih terbuka sekarang. Mudah-mudahan nanti ya Ibu ya, ke depan bisa berjalan dengan baik. Minta maaf, mengajak kelompok. Sehingga jangan hanya Ibu dibebankan dan juga mereka jangan dibiarkan ya Bu ya. Ternyata dalam kelompok lebih asik ya Bu ya, lebih kompak bersama-sama. Terima kasih informasinya ya Bu ya. Baik Ibu Idu,
Kira-kira Bu nanti kapan Ibu lakukan yang sudah kita sepakati ini, yang sudah kita bicarakan ini, yang sudah Ibu rasakan penting dalam kelompok ini kira-kira? Baik Pak ya, setelah berbicara dengan Bapak, saya menemukan bahwa memang ada kesalahan dan perlu hal ini saya lakukan perbaikan. Jadi menurut saya harus secepatnya Pak, karena ini masih hari Minggu Pak, jadi mungkin pada saat nanti di sekolah di hari Senin Pak, saya akan lakukan meminta maaf kepada teman-teman di kelompok saya, seperti itu Pak. Waduh, senang sekali mendengarnya Ibu ya. Rupanya reaksi Ibu cukup cepat sehingga nanti jangan sampai berlarut-larut ya Bu ya, sehingga kelompok Ibu ke depan bisa berjalan dengan baik. Tugas-tugas juga yang diberikan oleh Bapak nanti juga bisa diselesaikan bersama teman. Ringan sama berat sama dipikul, ringan sama dijinjing ya Bu ya dalam kelompok sehingga nanti bisa semua aman, tenang. Oke Ibu Pria. Gimana Ibu kira-kira Ibu setelah bercerita, setelah bertemu dengan saya Ibu. Gimana perasaan Ibu setelah pembicaraan ini? Setelah banyak berdiskusi dengan kita di sini. Baik Pak, terima kasih Pak Jo sudah membantu saya ya, membantu mendengarkan apa yang saya pikirkan, kemudian apa yang menurut saya ternyata benar, ternyata pada saat saya berkomunikasi, berbicara dengan Pak Jo, ternyata memang ada sesuatu hal yang keliru seperti itu. Jadi untuk saat ini Pak, saya merasa lega, kemudian lebih tenang, kemudian merasa ada yang mendengarkan apa yang menjadi unek-unek saya ya Pak, dan karena apa yang saya lakukan selama ini ternyata belum tepat dan tidak menghiraukan teman-teman saya ke depan. Dan mudah-mudahan ya Pak, untuk selanjutnya doakan saya untuk menjadi orang yang lebih baik, mampu bekerja sama di dalam kelompok. Seperti itu Pak Jo. Luar biasa ya Bu, yang Ibu punya komitmen yang awalnya mungkin ada kendala, susah berkomunikasi, susah bekerja sama, ternyata Ibu sendiri nanti akan melihat. Nanti Ibu akan rasakan sendiri nanti dampaknya, manfaatnya Bu ya, setelah berkomunikasi, setelah membina hubungan yang baik, komunikasi yang baik dalam kelompok. Terima kasih ya Ibu ya kebersamaan pada sore hari ini. Mudah-mudahan nanti dalam kelompok Ibu tetap sukses ya Bu ya. Mudah-mudahan mungkin kalau ada hal nanti mungkin penting lagi ya Bu, boleh kita komunikasikan di lain kesempatan. Terima kasih ya Ibu Idu ya, sukses nanti dalam kelompoknya Ibu ya. Amin, terima kasih Pak. Sukses juga untuk Pak Jo. Yeay, selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian saja mungkin coaching kami dengan Coach Ibu Lutria yang sudah kolaborasi luar biasa. Saya luar biasa berkomunikasi dengan Ibu Lutria. Pertanyaan singkat tapi jawaban yang luar biasa. Mungkin demikian saja Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Fasilitator yang telah memberikan kesempatan kepada kami pada sore hari ini. Dan mungkin nanti tentu saya masih dalam proses belajar dengan Ibu Lutria. Tentu kami minta nanti pendapat dari pengamat kami Pak Masri untuk memberi masukan ke depan supaya kami bisa memperbaiki dari kekurangan, kelemahan. Saya tahu banyak belajar dengan Bapak Ibu, guru hebat pada sore hari ini. Demikian saja Bapak Ibu, saya kembalikan kepada kita semua, khususnya kepada Pak Masri sebagai pengamat memberikan motivasi kepada kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jo, Bu Idu Pria. Kasus satu ini terlihat sangat bagus sekali. Dengan saya coba bacakan kasus satu itu memperhatikan murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya, dia selalu memiliki alasan. Sepertinya dia tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan. Dia memiliki pilihan bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Nah, hasil yang dikumpulkan secara sendiri itu selalu bagus. Bagaimana Pak Jo menanggapinya? Nah, dari paparan dari coaching yang sudah kita lihat tadi, kita bisa melihat bahwasanya di alur Tirta, kita gunakan coaching itu Tirta, yang mana menyampaikan tujuan coaching ini terlihat tujuannya cukup bagus, tergambar ya, dan terlihat lancar alur dari tujuannya, terlihat coaching idealnya cukup menyampaikan dari terlihat tidak selalu mendominasi dari kegiatan coaching ini dan berjalan lancar. Kemudian diidentifikasi terlihat juga bagaimana coach memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Nah, dalam hal ini adalah Bu Depria. Nah, identifikasi itu juga sudah terlihat tergambar jelas ya.
coach menggali informasi dengan pertanyaan yang berbobot dan coach mencarinya, menceritakannya juga lebih dalam. Dan di dalam alur rencana aksi juga dilihat bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi dari Bu Idopria dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, rencana di sini juga sudah tergambar dengan baik. Pak Jo, coach ya, menggali rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coach terkait dengan permasalahan dihadapinya. Berdasarkan pada proses memaksimalkan atau potensi dari Bu Idopria ya. Kemudian di tanggung jawab di sini juga terlihat bagaimana Pak Jo memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Bu Idopria dalam menjalankan rencana aksinya. Dan di komentar saya di sini coach mengarahkan coach dalam pembuatan komitmen ya. Jadi melalui pertanyaan pemantik dan coach terlihat mengalami perubahan suasana hati dan setelah coaching dilaksanakan. Oke, menurut saya pengamatan saya seperti ini di coaching ini dari kasus 1 juga sudah bagus. Terima kasih Bu Idopria dan Pak Jo. Mudah-mudahan hasil ini bisa kita manfaatkan bersama. Oke, saya kembalikan ke Bu Idopria. Oke, baik. Terima kasih Pak Masri yang sudah menjadi pengamat pada coach kita yaitu Pak Johannes. Alhamdulillah sudah selesai ya untuk sesi coachnya Pak Jo. Oke, untuk selanjutnya. Selanjutnya berarti yang jadi coach ya, Pak Jo jadi murid. Kemudian Ibu Idopria jadi Oke, Pak Jo, saya juga sudah share di WhatsApp Pak Jo ya untuk kasus 2. Silakan Pak Jo untuk panduannya ada di dalam file tersebut ya, supaya mungkin sedikit kita improvisasi dari coaching ini. Dan untuk pengamatan dari Bu Idopria kalau bisa juga saya tadi sudah ketik dan bisa langsung dikirim ke Bu Idopria ke Pak Jo ya. Saya kirim ke Pak Jo. Mungkin juga bisa dikirim ke Ibu Idopria ya. Gimana untuk lembar observasi ini? Apakah mungkin kita butuh semuanya supaya tugas kita ini lengkap atau gimana nih Pak Ibu? Sepertinya masing-masing ya Pak ya, supaya Ibu Pasil juga fokus begitu. Oh iya, jadi masing-masing lembar observasi kita sesuai dengan hasil dari pengamatan rekan kita. Berarti seperti itu ya Bu ya? Iya. Lumayan bagus jadi pemecahan. Mungkin ada yang lain Bu? Untuk kasus 2 ini Pak Masri sebagai coach, kemudian Pak Jo ini sebagai coach, saya sebagai pengamat ya? Iya benar Bu. Ya murid yang tidak adil tuh, yang diberlakukan tidak adil oleh seorang guru ya Bu ya. Oke, nanti Bapak Masri dibuka dengan pengantar terlebih dahulu. Iya. Ya, kita bisa memahami sama-sama. Oke, siap. Kalau saya dari observer siap. Boleh sebentar ya Pak ya, saya baca kembali dulu ya alur artian saya sebentar ya. Oke, bisa Pak. Bu Idopria sembari Pak Jo membaca dari kasus ya. Saya lihat di tugas ini kita didemonstrasi apa nih? Tugas ini Bu, kita upload ke LMS dalam bentuk PDF atau video Bu? Ibu milih mana Bu? Untuk yang mana nih? Yang unggah tugas ya? Video, Ibu pilih video. Iya. Iya, kalau untuk unggah tugas ruang kolaborasi, jadi ada 2 Pak. Yang pertama adalah rekaman kita sebagai coach. Kemudian yang kedua adalah lembar observer ya. Kemudian refleksi juga Pak. Iya. Okay, kita melakukan refleksi. Jadi yang 2 ini yang Oke, mantap. Terima kasih Ibu. Nanti supaya jangan Ibu versi lain, saya ngirim versi lain, jadi bingung juga nanti Ibu ketiknya. Karena di panduan di LMS juga sudah ada Ibu ya. Iya, betul. Oke, Ibu. Oke Pak. Oke, makasih Pak Jo, kita siap ya. Boleh improvisasi nanti Pak.
Tapi jangan panjangan Pak, kalau waktu Bapak tadi sudah pas nih saya lihat 30 menit kita clear dan 16.52. Mudah nanti waktu saya bisa lebih dipersingkat ya supaya nanti Ibu Idopria bisa menggunakan juga waktu kita yang tinggal beberapa menit lagi. Oke Pak. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Baiklah, di kasus 2 ini saya Masri nanti sebagai coach dan Pak Johannes sebagai murid ya. Dan kemudian ada Bu Idopria sebagai pengamat. Nah, di kasus 2 ini saya coba ceritakan sedikit bahwasanya ada seorang murid bercerita jika dia merasa diberlakukan tidak adil oleh seorang guru ya. Kemudian guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les tersebut. Kecuali murid yang satu ini. Nah, dalam hal ini berarti ada coachnya Pak Johannes. Kemudian murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Oke, bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun juga tidak adil. Nah, para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Nah, bagaimana cara kita menanggapi hari ini? Oke, saya selaku coach, saya akan coba mulai. Mudah-mudahan nanti di waktu 30 menit ini bisa kita lakukan. Oke, selamat selamat pagi Pak Jo. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Selamat siang Pak Masri. Kondisi saya dalam baik-baik Pak. Mungkin hanya sedikit terganggu Pak dengan situasi di sekolah kita. Suasana hati saya Pak kurang pas Pak, saya rasa seperti itu. Oke, saya dengar nih ada situasi yang membuat Bapak Pak Johannes merasa bingung. Nah, kira-kira bisakah Bapak menceritakan lebih lanjut tentang hal itu, Pak? Iya Pak, terima kasih lah Pak ya sudah diingatkan kepada saya. Sebenarnya jujur saya ini agak sungkan sebenarnya, tapi karena Pak Masri memanggil saya Pak, saya senang Pak. Begini Pak, di sekolah kita Pak ada seorang murid kelas saya yang merasa diperlakukan tidak adil Pak oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat Pak di rumahnya dan hampir semua murid di kelas saya Pak mengikuti les privat tersebut, kecuali yang satu ini Pak gitu. Jadi dia merasa tidak nyaman karena tidak sering disindir oleh guru di sekolah Pak, di depan teman-temannya, bahkan dipermalukan Pak karena tidak mengikuti les privat tersebut di rumah guru tersebut. Dia merasa bahwa nilainya tidak adil dibandingkan dengan teman-temannya, dengan murid yang ikut dengan teman-teman yang lain Pak. Gitu situasinya Pak. Oh iya. Oh, saya cukup paham ya Pak Jo ya, bahwa situasi tersebut cukup menantang. Bagaimana perasaan dan reaksi Bapak ketika mendengar dari paparan cerita tersebut Pak Jo? Sebenarnya Pak saya cukup prihatin Pak ya untuk melihat situasi seperti ini, apalagi melihat anak kita. Dan ingin bisa membantu murid tersebut Pak. Namun Pak, saya juga merasa perlu mempertimbangkan semua pihak yang terlibat dalam ini Pak, apalagi teman Bapak Ibu juga Pak seperti itu. Oke, saya merasa prihatin Pak ya. Tentu mempertimbangkan semua sudut pandang adalah langkah yang bijaksana. Oke, mari kita coba memahami lebih dalam Pak Jo. Nah, apa yang Bapak pikirkan sebagai solusi untuk mengatasi situasi ini Pak Jo? Terima kasih Pak atas waktu yang kalau mungkin hanya ini sekedar pendapat dari saya Pak ya. Saya pikir untuk berbicara dengan murid tersebut Pak secara pribadi. Mungkin sebenarnya apa yang dia rasakan sebenarnya Pak. Saya mau Pak kepingin nanti mendengarkan lebih lanjut Pak. Gimana perasaannya? Kenapa yang sehari-hari Pak dia merasa cepat marah, mau cepat tersinggung Pak dalam proses pembelajaran udah mulai malas dia Pak seperti itu. Selain itu juga Pak mungkin saya juga ingin berbicara dengan guru yang bersangkutan yaitu guru les privat itu Pak untuk memahami sudut pandangnya Pak. Jangan sampai Pak hanya gara-gara itu suasana kelas, suasana anak itu tidak berjalan dengan baik Pak. Demikian saja mungkin Pak. Oke, pendekatan yang sangat menarik sekali Pak ya. Berbicara dengan murid, kemudian mendengarkan perasaannya, kemudian akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang dialami. Nah, berbicara dengan guru juga sangat penting ya Pak untuk memahami pandangannya. Nah, bagaimana kita Pak Bapak berencana untuk memulai percakapan dengan murid dan guru tersebut Pak?
Ini mungkin yang akan saya pikirkan ulang kembali Pak, karena memang berbicara dengan guru dan murid kan nggak mungkin sama-sama ya Pak ya. Mungkin saya yang pertama nanti akan saya mencari waktu yang tepat ya Pak ya, dan mungkin tempat yang nyaman baik kepada guru dan mungkin kepada siswa murid itu untuk berbicara dengan murid tersebut. Tentu juga saya ingin nanti menunjukkan bahwa saya benar-benar peduli dengan murid itu yang mungkin merasa tidak adil ya yang dibuat oleh gurunya. Tentu juga akan saya melihat nanti perasaannya seperti itu Pak. Sementara nanti kalau untuk teman guru ini mungkin Pak saya akan mencari kesempatan yang lebih baik. Misalnya ada jam kosong pelajar tertentu atau mungkin nanti pulang sekolah Pak akan saya jumpai dan berbicara secara dari hati ke hati Pak. Bagaimana agar mungkin permasalahan yang dialami si anak ini gurunya juga mengerti sehingga proses pembelajaran bisa berjalan selanjutnya Pak. Mungkin seperti itu Pak, mungkin rencana saya Pak. Pendekatan yang sangat luar biasa sekali Pak. Penting juga kita mendengarkan tanpa prasangka dan mengajukan pertanyaan terbuka untuk memahami kita lebih dalam. Nah, jika saya memberikan saran Pak, cobalah juga untuk mencari solusi yang bisa memberikan dukungan. Berikan dukungan baik mungkin kepada murid maupun nanti juga dalam situasi guru tersebut Pak. Terima kasih Pak atas sarannya Pak Masri. Mungkin nanti ini akan saya usahakan, mudah-mudahan nanti saran yang Bapak sampaikan ini kepada saya akan berusaha melakukan yang terbaik Pak, baik kepada murid juga kepada guru nanti Pak yang mungkin ada sedikit diskomunikasi mungkin seperti ini. Oke, saya yakin Bapak juga nanti akan menangani dari situasi ini dengan bijaksana ya. Karena jika ada hal lain yang ingin Bapak diskusikan atau mungkin nanti jika ada membutuhkan dukungan lebih lanjut, saya siap membantu Pak. Baik, terima kasih ya Pak ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan ke depan bisa kita selesaikan ya Pak ya antara kasus si anak dengan Bapak Ibu guru seperti itu. Terima kasih ya Pak ya. Oke, sama-sama Pak Jo. Terima kasih juga Bapak Jo. Semoga tetap semangat dan salam bahagia Pak Jo. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke Bu, demikianlah hasil coaching kita hari ini Pak Ibu. Mudah-mudahan nanti ada hasil dari pengamatan dari Bu Idopria dan dalam pengisian lembar observasinya saya kembalikan kepada Bu Idopria. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Masri, luar biasa. Kita aplaus dulu untuk penampilan Pak Masri. Mungkin untuk sebelum lanjut ini silakan Pak Masri berikan pertanyaan terhadap apa nih yang apa yang dirasakan oleh si coachee setelah melakukan coaching dengan Pak Masri. Silakan Pak Masri. Terima kasih Ibu Idopria. Jadi harapannya di situasi ini nanti bisa diselesaikan dengan cara yang baik ya bagi semua pihak yang terlibat ya, misalnya di tujuan coaching ini akan lebih baik lagi seperti itu Bu Idopria. Oke, siap. Kalau Pak Jo sendiri gimana Pak setelah mendapatkan komunikasi coaching dari Pak Masri? Bagaimana perasaannya seperti itu? Justru saya senang sekali Pak dengan Ibu ya dengan situasi yang disampaikan oleh Pak Masri. Justru saya terbantu dengan cara Pak Masri gitu sehingga nanti saya bisa ambil sikap yang mungkin dalam kasus ini bisa menyelesaikan kasus ini. Saya jumpai si anak dengan mungkin ya face to face mungkin seperti itu dengan waktu yang tepat juga dengan Bapak Ibu guru karena guru juga teman kita seperti itu ya Bu ya. Tentu mungkin tidak bisa menekan secara langsung tapi mungkin akan kita bercerita dari hati ke hati. Mungkin secara kekeluargaan. Tapi kalau Pak Masri luar biasa, membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga agak lebih lega lah jadinya Pak Ibu ya. Luar biasa Pak Masri memberikan kepada saya sehingga yang dalam pikiran saya ini yang menjadi kacau tapi saya rasa sekarang sudah lebih tenang. Tinggal hanya melakukannya saja seperti itu. Terima kasih ya Pak Mas. Oke, keren Pak. Baik. Jadi sambil kita intermezzo sebentar, jadi kasus yang murid yang merasa tidak adil ini bisa jadi terjadi juga ya, Bapak. Karena yang namanya guru itu ya punya sifat masing-masing ya, karakternya berbeda-beda. Mungkin dia memperlakukan murid itu ada yang dianak emaskan ya seperti itu. Betul. Oke, baik.
Terima kasih Pak Masri dan Pak Jo yang sudah menampilkan kasus 2, dan di sini posisi peran saya adalah sebagai pengamat. Saat saya mengamati komunikasi coaching tadi, jadi untuk alur tirtanya, jadi yang pertama adalah tujuan. Apakah si coach menyampaikan tujuan coaching? Nah, di sini saya lihat Pak Masri itu sudah menyampaikan bahwa mengajukan pertanyaan kepada si coach, apa nih yang akan dicapai pada saat melakukan coaching ini, supaya arah pembicaraan itu tidak keluar dari konteks permasalahan yang dihadapi oleh si coach. Kemudian alur yang kedua adalah identifikasi. Jadi memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi si coach. Jadi ini mengarahkan kepada apa nih kekuatan, menggali kekuatan yang dimiliki oleh si coach. Nah, saya lihat Pak Masri tadi sudah memberikan pertanyaan yang yang dapat memancing si coach menyadari, kemudian mengidentifikasi hal-hal yang menjadi kekuatannya supaya permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan. Jadi tadi si coach sudah memunculkan apa-apa yang bisa dia manfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, tadi Pak Masri juga saya mendengarkan dan saya amati sudah memunculkan ide atau rencana yang akan dilakukan coach mengenai permasalahan yang dilakukan. Satu lagi, coach tadi juga sudah memberikan apresiasi ya dengan kalimat luar biasa, hebat seperti itu ya. Jadi itu adalah apresiasi yang diberikan kepada coach terhadap rencana yang sudah atau ada dalam pikiran si coach. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab. Nah, di bagian tanggung jawab ini si coach diharapkan mampu pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen si coach dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, tadi Pak Masri juga sudah menyampaikan, kemudian sudah memberikan penguatan terhadap hal yang akan dilakukan oleh si coach. Mungkin itu saja Bapak-bapak, saya sebagai pengamat di kesempatan ini. Terima kasih. Oke Bu, terima kasih sekali Bu. Luar biasa ya. Kolaborasi dengan Bapak Ibu guru hebat, luar biasa. Ini siap-siap untuk aksi nyata Pak, jadi banyak belajar juga nih Pak. Entah gimana. Kalau tugas-tugas saya masih banyak yang belum saya kerjakan loh Pak. Tugas-tugas apa ini di rekognisi masih banyak belum selesai ini. Aduh. Oke. Ini sesi terakhir, Seca mulai hujan, mudah-mudahan lancar ya Bu Indupria ya. Saya siap Bu Indupria sebagai coachnya, Pak Jo sebagai pengamat sewaktu, dan silakan Bu Indupria. Oke, siap. Pak Jo, gimana Pak Jo? Sudah siap lembar Oke. Mari kita mainkan. Baik, selamat sore Bapak Masri dan selamat Bapak sore, Johannes. Sore Bu. Apa kabarnya sore hari ini? Luar biasa. Ya. Baik, di kesempatan ini saya sebagai CGP Rekognisi akan menjalani peran sebagai coach itu pada kasus 3. Di kasus 3 ini, izinkan saya membacakan skenario terlebih dahulu. Yang pertama adalah pada skenario kasus ini adalah rekan saya itu bercerita, rekan guru kita itu bercerita jika dia baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat si rekan guru ini mengajar. Nah, jadi pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan guru ini mengajar tanpa buku teks. Rekan guru ini mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, ternyata rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun memang tidak menggunakan buku teks.
Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal tersebut kepada kepala sekolah. Bagaimana saya sebagai coach menyikapi hal ini? Baik, Bapak-Bapak, untuk kesempatan ini kita mulai di sesi kasus 3. Kita mulai ya, Bapak-Bapak. Selamat sore, Pak Masli. Selamat sore juga, Bu. Bagaimana kabarnya nih hari ini, Pak Masli? Ya, itulah, Bu. Di cuaca yang mendung sekarang ini ya, mulai hujan. Kabar saya juga tidak begitu baik, Bu. Makanya mungkin saya perlu sedikit mengobrol dengan Ibu. Oh, sekarang sedang mendung ya, Pak, di tempat Bapak? Iya, Bu. Benar. Mau hujan lebat nih, Bu, ya. Baiklah, Pak. Pak Masli ingin kita membicarakan apa ya yang membuat ternyata Bapak hari ini tidak begitu baik? Iya, Bu. Hari ini saya tadi mendapatkan teguran dari kepala sekolah, Bu, terkait dengan kegiatan supervisi di kelas bersama pengawas tadi. Nah, saya merasa sebagai guru, kreativitas saya itu sebagai guru itu terasa dibatasi, Bu. Baik, begitu ya Pak Masli. Kira-kira nih Pak, setelah kita melakukan pembicaraan ini, apa yang menjadi tujuan Bapak melakukan pembicaraan ini bersama saya sore hari ini? Oke, makasih waktunya, Bu. Tujuan saya di sore ini, Bu. Saya ingin agar kesalahpahaman dari supervisi yang dengan pengawas dan kepala sekolah itu dapat segera diatasi. Kemudian nanti juga sebagai seorang guru ya, saya ingin pengawas dan kepala sekolah berikan kebebasan untuk gurunya. Jadi mungkin dengan mengembangkan kreativitas dengan menemukan sumber belajar yang berbeda-beda, Bu. Baik Pak Masli, terima kasih ya Pak Masli ternyata memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada saya sebagai sebagai coach di sini. Baik Pak, melihat permasalahan yang Bapak hadapi, kira-kira kesempatan apa nih yang Bapak miliki supaya dapat memperbaiki kesalahpahaman dengan kepala sekolah maupun dengan pengawas? Oke Bu, gini Bu, saya akan mencoba menunjukkan RPP saya bahwa walaupun menggunakan sumber belajar lain, akan tetapi tujuan pembelajaran saya itu tetap sesuai dengan kurikulum. Nah, jadi saya ajukan RPP modul ajar itu, Bu. Baik Pak, kira-kira nih Pak, mengapa Bapak ingin melakukan hal tersebut? Gini Bu, karena saya ingin bagaimana di kelas itu mendapatkan sumber belajar yang beragam Bu. Jadi tidak hanya pada sekedar buku teks saja. Jadi saya inginnya melainkan anak itu mendapatkan dari sumber belajar yang lebih kontekstual ya. Ya, jadi sesuai dengan yang anak temukan dalam kehidupan mereka sehari-hari begitu Bu. Baik, ternyata itu adalah sesuatu yang luar biasa ya. Memberikan hal yang berbeda kepada anak-anak ini di kelas dan menyediakan sumber belajar selain buku teks di kelas. Nah, kira-kira Pak, apa kekuatan yang dapat Bapak lakukan agar dapat mencapai tujuan kita untuk memperbaiki kesalahan dan agar kesalahpahaman ya Pak ya dengan Bapak pengawas dan dengan kepala sekolahnya, dan kemudian supaya kreativitas guru itu akan mendapat dukungan seperti itu Pak? Pertama yang mungkin saya akan lakukan Ibu ya, saya mungkin akan menunjukkan modul ajar tersebut ya, yang saya ajarkan dengan sumber belajar yang saya gunakan. Kemudian kedua Bu, saya mengumpulkan hasil penilaian terhadap siswa yang terjadi peningkatan. Jadi ada siswa yang meningkat pembelajarannya. Kemudian yang ketiganya mungkin juga ada testimoni ya, agar dari siswa yang merasakan bahwasanya menurut mereka itu menarik dan mereka juga terlihat sangat antusias dalam belajar karena anak-anak dapat langsung mengoneksikan sumber belajar dengan pemahaman mereka mengenai materi pembelajaran yang telah saya berikan begitu Bu. Oke, luar biasa ya Pak Masli. Ternyata Pak Masli ini adalah termasuk guru-guru yang memiliki kreativitas, dan saya sebagai guru juga merasa mendapatkan inspirasi ya dari apa yang Pak Masli lakukan. Nah, dari pembicaraan kita,
pengawas mengingatkan ya, pada saat Bapak di supervisi itu pengawas mengingatkan agar Bapak itu menggunakan sumber belajar dari buku teks. Kira-kira, jadi pengawas itu merasa apa ya? Merasa buku teks itu tetap harus digunakan seperti itu. Nah, bagaimana nih solusinya untuk itu? Iya benar sekali Bu. Mengenai hasil hal tersebut Bu ya, juga saya pikir-pikir saya juga akan menggunakan buku teks juga nanti sebagai sumber belajar. Supaya nanti anak-anak juga akan mendapatkan juga materi yang akan melatih literasi mereka di kelasnya. Jadi kemudian saya akan gabungkan sumber belajar yang saya persiapkan sebelumnya supaya anak-anak dalam pemahaman dan motivasi belajarnya pun juga akan semakin meningkat. Jadi saya blended lah Bu, saya gabungkan Bu. Oke, luar biasa ya Pak Masli. Jadi itu adalah merupakan solusinya dari Pak Masli bahwa apa yang menjadi keinginan dan harapan pengawas itu tetap kita menggunakan buku teks. Karena sayang ya Pak ya, buku teks kita sudah ada di sekolah kalau tidak dimanfaatkan. Mungkin seperti itu maksudnya Bapak pengawas tadi. Nah, kira-kira nih Pak, apa ukuran keberhasilan atas aksi yang akan Bapak lakukan ini? Sebenarnya kepala sekolah tidak dan pengawas Bu ya, itu mereka tidak salah paham. Kemudian mereka memberikan kesempatan pada saya untuk menggabungkan sumber-sumber belajar yang lain supaya anak-anak nantinya semakin pemahamannya pun semakin bagus akan materi pembelajaran yang telah saya berikan. Luar biasa, terima kasih ya Pak. Ternyata Bapak sudah menemukan solusinya. Nah, apa nih komitmen Bapak untuk melakukan aksi ini? Sebelumnya karena ya emosi namanya Bu, karena sumber belajar saya tidak terima, mungkin sebelumnya saya akan mohon maaf dulu kepada kepala sekolah ya, dan juga kepada pengawas, karena kesalahpahaman ini yang terjadi ini ya, saya akan menjelaskan dengan detail kenapa saya melakukan hal yang berbeda di kelas dari sumber belajar yang sebelumnya. Dan mungkin untuk selanjutnya, Bu, saya juga akan menerima masukan dari pengawas, mungkin sekaligus mengucapkan terima kasih kepada beliau karena telah mengingatkan untuk tetap menggunakan buku tes, karena itu sudah tersedia juga di sekolah tentunya. Luar biasa, terima kasih Pak Masli. Baik Pak Masli, kapan nih kira-kira Bapak akan melakukan aksi ini? Baik Bu, mungkin nanti habis hujan reda ini nanti saya mungkin akan langsung Bu, karena sekarang saya lagi terkepung di sekolah, belum pulang. Mungkin secepatnya Bu, agar semua merasa lebih nyaman dalam lingkungan kerja nanti. Baik, luar biasa ya Pak. Jadi Iya. kita diharapkan kita dapat segera menyelesaikan kesalahpahaman supaya kita dalam bekerja merasa nyaman seperti itu. Kalau lingkungan suasana nyaman, kita juga akan menimbulkan dampak positif juga kepada anak kita. Baik, Oke Bu. Pak Masli, ada lagi yang ingin kita diskusikan dalam coaching ini, Pak Masli? Oke Bu, terima kasih. Saya cukup merasa lega hari ini ya, karena sudah mendapatkan pencerahan dari Ibu ya, dan masukan dari Ibu juga. Kemudian juga saya akan mendapatkan bagaimana ini bisa kedepannya bisa teratasi dengan pencerahan dari Ibu selaku coaching. Terima kasih Bu Dupria. Baik, terima kasih Pak Masli. Pak Masli juga sudah luar biasa loh, karena Pak Masli juga sudah menginspirasi saya. Saya sebagai guru jadi, oh iya ya, ternyata selain buku teks kita juga bisa nih membuat sumber belajar lain supaya anak-anak ini akan semakin antusias dan materi-materi yang didapatkan itu lebih kontekstual seperti itu ya Pak. Luar biasa Pak Masli, terima kasih sudah melakukan pembicaraan ini dengan saya dan saya mendapatkan inspirasi juga dari Bapak. Mudah-mudahan nanti permasalahan ini dapat diselesaikan ya Pak. Kemudian untuk kedepannya kita akan saling berkolaborasi supaya saya juga mendapatkan arahan dari Bapak mengenai bagaimana menyediakan sumber belajar yang berbeda untuk anak-anak di kelas saya. Terima kasih Pak Masli. Sama-sama Ibu. Oke, saya kembalikan ke Pak Johannes.
Boleh Bu, buka dulu Bu. Pak, silakan Pak. Oh ya, luar biasa, keren lah, luar biasa lah ya. Kalau kolaborasi Ibu Idupria dengan Pak Masri luar biasa lah, keren. Itu yang pertama yang mau saya sampaikan ya, dari semua apanya, kegiatannya, alurnya, comment sessionnya, rasa kehadiran bersama-samanya, enak rasanya pertama dulu. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Jadi ternyata kita belajar coaching ini dan dengan coach ini luar biasa ya Bu ya. Ada kedekatan pertama dulu. Oke, baik Bapak Ibu. Di kasus 3 ini Ibu Idupria sebagai coach dan Pak Masri sebagai coach. Maka kalau kita lihat kasus 3 ini luar biasa ya. Mungkin ada sedikit miskomunikasi antara pengawas ya Bapak Ibu ya dengan seorang guru yang mungkin tersinggung lah karena pengawas mungkin tidak dihargai dengan saran yang diajukannya sehingga juga gurunya merasa oh ini benar yang saya lakukan. Oke. Jadi yang pertama di kasus 3 ini, pertama terima kasih kepada Bapak Ibu berdua yang luar biasa, kolaborasinya yang pertama sudah berjalan dengan baik. Itu yang pertama yang saya lihat di kasus 3 ini. Kemudian kalau kita lihat secara rinci sesuai dengan alur atau lembar observasi yang diberikan oleh fasilitator kepada kita untuk kita cermati bersama-sama. Yang pertama, kalau kita mau melihat Bapak Ibu, langkah dalam model Greta ini yang pertama adalah tujuan. Untuk menyampaikan tujuan coaching. Saya rasa apa yang disampaikan si coaching dengan kepada si coaching sangat sinkron sekali. Ya, ternyata ada permasalahan, ada sedikit kendala, ada ketersinggungan sehingga ada sedikit permasalahan yang dialami oleh Bapak Ibu. Jadi tujuan alur cerita ini sudah tersampaikan melalui yang disampaikan oleh si coaching itu sendiri. Sehingga mungkin harapannya nanti dengan ada keluhan yang disampaikan oleh si coaching ini, mudah-mudahan si coaching khususnya Ibu Idupria bisa memberikan, memotivasi, menggali sehingga miskomunikasi ini berjalan dengan baik. Itu yang pertama dan menurut saya langkah pertama tujuan itu atau T sudah berjalan dengan baik. Yang kedua adalah kalau kita lihat apa tadi yang dilakukan oleh Ibu Idupria kepada Pak Masri, yaitu identifikasi atau memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Ternyata kalau kita lihat tadi Bapak Ibu, mungkin hanya miskomunikasi saja yang terjadi antara pengawas dengan Bapak Masri sebenarnya gitu. Sebenarnya kalau kita lihat kekuatan yang dimiliki oleh Pak Masri sebenarnya tujuannya tidaklah yang penting pembelajaran tersampaikan secara kontekstual. Tapi harapan si pengawas, harapannya, oh ini buku ini dipakai untuk menyampaikan pembelajaran ini. Jadi ini mungkin perbedaan komunikasi tadi. Jadi saya rasa umpan balik yang diberikan itu, baik pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Idupria kepada Pak Masri, sinkron, terjawab dengan baik. Jadi ada potensi-potensi sebenarnya yang perlu digali dari Pak Masri. Kenapa dia melakukan seperti itu? Ternyata harapannya dia kepingin agar anak-anak ini bisa belajar dengan baik. Bukan hanya dari satu sumber, tapi mungkin dari sumber yang lain yang bisa memberikan wawasan yang luar biasa kepada si anak. Harapannya sama, tujuannya memberikan pelayanan yang terbaik kepada si anak. Udah terbaik yang dilakukan oleh Pak Masri. Hanya saja konteksnya, maunya buku ini dipakai. Mungkin ada juga unsur politik seperti itu. Supaya buku ini jangan sia-sia lagi gitu, seperti itu. Mungkin ada anjuran juga kalau tidak dipakai, ya sayang juga. Tapi itulah mungkin ya yang terjadi ketika tidak bisa menyampaikan keinginan. Tapi Pak Masri luar biasa, pengawas juga benar ya seperti itu. Itu yang bagian yang kedua. Kalau kita lihat yang ketiga adalah rencana aksi. Ini mantap sekali saya lihat tadi ini. Itu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahan. Sederhana sekali dan luar biasa apa yang dilakukan oleh guru khususnya Pak Masri pada sore hari ini. Pertama, dia sadar sebagai pimpinan harus loyal. Itu yang saya lihat tadi, loyal, meminta maaf, komunikasi yang baik, supaya jangan berlarut-larut, nggak mungkin juga. Ya, kalau pimpinan, apa kata pimpinan harus kita ikuti. Mungkin ya ada niat kita, ya udah kita lakukan saja, tapi kita ikuti juga nanti apa yang disampaikan oleh pimpinan. Tentu buku bacaan harapan Pak Pengawas digunakan mungkin. Pak Masri juga sadar itu. Ke depan akan diperbaiki, akan dijanji komitmennya, akan dilakukan. Saya lihat tadi, walaupun nanti setelah hujan ini katanya, setelah proses pembelajaran ini, segera, mudah-mudahan hujannya Pak ya. Hujannya reda, langsung aksi, bukan hanya menunggu besok, lusa, enggak.
setelah reda. Luar biasa komitmen yang baik Bapak Ibu. Aksi nyata dilakukan oleh guru, khususnya Pak Masri, dengan adanya motivasi yang dilakukan oleh Ibu Idul Pria. Tentu dengan tanpa ada pertanyaan, tanpa ada digali oleh Ibu Idul Pria juga, mungkin Pak Masri agak malu-malu. Ya, sebenarnya saya segan, tapi dengan motivasi, ya mungkin dukungan daripada yang diberikan oleh pertanyaan juga nanti dari ya membuat keterbukaan hati oleh Pak Masri kan terbuka. Oke, ini kita akan bersama perbaiki. Bahkan meminta maaf mungkin yang waktu yang datang. Itu yang saya lihat luar biasa sudah tergambar di anak aksi. Dan yang terakhir Bapak Ibu kita lihat sama tanggung jawab. Itu tanggung jawab memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach ini tadi dalam menjalankan rencana aksinya. Itu yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, antara aksi dan tanggung jawab berkaitan Bapak Ibu. Janjinya dulu, langsung aksinya. Mungkin tunggu reda hujannya, langsung aksinya berjalan. Jadi luar biasa kolaborasi Ibu Idul Pria dengan Pak Masri. Keren lah. Oke, paten luar biasa untuk kelompok ini. Thank you. Gimana rasanya setelah di Gimana rasanya sudah coaching kita bertiga? Sebenarnya kalau menurut saya Bu, dengan kasus Ibu ini sebenarnya sedang saya alami sekarang Bu. Memang serius. Saya sedang membuat media pembelajaran dengan virtual reality ya. Kemudian saya minta karena media pembelajaran itu berbeda, akhirnya saya karena banyak anggaran yang dibutuhkan, akhirnya kepala sekolah tidak setuju karena beli alat virtual reality itu mahal, makanya anggarkan dulu gitu. Nah, Bapak di ruangan yang tepat. Ini ada Iya, kepala sekolah. Keren lah, keren. Iya, benar Pak. Gila-gila nih, kepala sekolah. Aduh. Gimana rasanya Ibu Idul Pria setelah bermengcoaching Pak Masri yang luar biasa juga yang menghadapi masalah ini? Alhamdulillah ya Pak ya. Kalau saya menghargai, mengapresiasi. Kalau misalnya ternyata ini terjadi di dunia nyata, terjadi dengan Pak Masri, saya akan mensupport Pak Masri. Kemudian apa nih yang bisa dilakukan dengan keadaan pendanaan sekolah yang mungkin terbatas seperti itu. Walaupun ada dananya, mungkin pembagiannya tidak terlalu besar untuk membantu penyediaan sumber belajar yang canggih. Itu apa Pak? Nama sumber belajar Bapak? VR book Bu, virtual reality gitu Bu. Jadi bahan ajar sumber ajarnya itu saya sudah gunakan di sekolah dengan Media Lab virtual reality. Jadi kebetulan saat ini saya sedang ikuti pelatihan jadi trainer se-Indonesia oleh Jawa Barat. Ya, mungkin tahun ini anggaran bukan pesertanya yang lulus cuma 20 orang. Kemudian nanti ke depan akan banyak lagi pelatih-pelatih yang kita ciptakan di Indonesia tentunya. Bapak Ijot. Keren nih. Itu gimana sih Pak maksudnya? Iya, baru saya dengar juga Bu. Saya biasanya di sekolah Bu, karena ngajar seni ya, jadi biasanya saya ngajar pakai augmented reality gitu dengan HP. Jadi kemudian kita scan objek, kemudian terlihatlah objek-objek 3 dimensi dari karya-karya seni. Nah, setelah itu saya tingkatkan menggunakan virtual reality dari Media Lab. Jadi si kacamata VR-nya itu kita bawa ke sekolah, siswanya ganti-gantian praktek bagaimana media pembelajaran ada dalamnya. Jadi lengkap lagi Bu, dan mereka bisa ada visual, auditori, dan kinestetik, itu semuanya bisa terangkum di satu kegiatan pembelajaran kita. Baru pertama ini saya dengar itu semacam kacamata James Bond ya Pak ya? Iya benar Bu. Di film-film itu ya Pak ya Mas Ria? Iya benar Pak. Masya Allah, itu biayanya berapa sih Pak? Siapa tahu saya jadi sekolah. Belinya murah Bu, paling ya 300.000 satu unit ya. Kemudian untuk banyaknya itu mungkin ya juga kalau 40 satu lokal kali 300 lumayan sakit kepala sekolah nanti untuk belinya. Mata itu Pak, dia siap semacam file penyimpanan gitu ya Pak? Iya, ada medianya, ada misalnya ada voice, ada text, ada video, dan ada juga objek-objek 3 dimensi yang kalau dilihat mereka gini Bu. Nah, ada jongkok kita suruh, ada melompat kan. Seperti itu. Jadi itu setiap mapel ya Pak?
Bisa Kalau dipakai sejak awal atau gimana? bisa Bu, kalau saya gunakan untuk seni budaya dan matematik di sekolah saya Bu. Oke, silakan Pak Jo. Keren itu Pak ya. Jujur Oke. saya itu misalnya Pak gitu kan, maksudnya kan kayak gini, seperti yang saya lihat di TV kayak gitulah ya. Iya benar Pak. Jadi misalnya yang mereka rasakan apa misalnya gini, yang mereka lihat atau yang mereka rasakan itu yang datanya yang sudah ada di dalam atau yang dalam pikiran mereka terbawa ke dalam? Oh, tergantung kreativitas gurunya berarti Pak. Kalau misalnya kita mau menampilkan objek ya, 3 dimensi, berarti objek 3-nya kita buat dulu dengan 3ds Max-nya, kemudian kita convert, kita masukkan ke Media Lab-nya. Jadi mereka melihat kalau misalnya biologi ini bagus sekali menurut saya. Jadi ada jantung, ada darah, peredaran darah. Mereka bisa masuk ke dalam perut Pak. Melihat bagaimana usus ini, bagaimana jantung, seperti itu Pak. Oh iya. Iya, Oh, menurut saya keren. Memang sudah ada ya Pak, tayangan seperti itu memang sudah ada, atau yang tadi ditanyakan Pak Jo, pikiran anak itu akan tampil di kacamata itu, gitu? Bukan, kita yang rancangnya, Bu. Kita yang desain ya. Iya. Berarti datanya sudah ada di dalam gitu Pak ya? Tapi Iya, anak benar. melihat langsung lagi gitu ya? Iya mereka Pak. belajar secara visual gitu lah ya Pak ya gitu ya? Seperti mungkin seperti itulah ya? Lebih Iya, nyata benar, gitu Pak. ya? Lebih nyata gitu ya? Terlihat Jadi nyata. fungsinya, oke. Keren ya Pak ya, Ibu ya, seperti itu. Luar biasa ketemu dengan Pak Masri, Pak. Itu trainingnya itu diadakan siapa Pak? Kebetulan saya ketua IG di kabupaten saya, Bu. Jadi yang melaksanakannya ini adalah Media Lab. Nah, Mas tergantung kepada ketua atau ketua wilayah IG masing-masing. Apakah mau diadakan di kota atau kabupaten mereka? Nanti kita kerjasama dengan Media Lab untuk mengadakan pelatihan untuk guru-guru. Nah, biasanya yang terbaik nanti ada bonus, ada bantu alat dari Media Lab, karena kita sendiri juga termasuk juga mempromosikan dari si Media Lab itu sendiri. Karena Media Lab menurut saya ini satu-satunya pionir dalam perubahan masa pendidikan untuk masa depannya. Jadi menurut saya bagusnya ya tergantung ke kepala dinasnya mungkin Bu, bagaimana kerjasama, ada yang pengelola dan ada yang penyedia gitu Bu. Oh, ini bukan Kementerian ya? Yang mengadakan itu atau itu sejenis ini produk. Nah, perusahaan produk itu nih yang mengadakan pelatihan gitu ya? Bukan, komunitasnya Bu, organisasi. Ya. Oke. Saya juga Pak Masri, aduh, ini hal yang baru, kan namanya hal-hal baru ya Bu di Zulfri ya. Betul Pak. Anak. Pak ya, bahwa kami nggak tahu ya Pak ya. Iya. Tapi ini ya Pak, tapi itu kecanggihan itu, termasuk kecanggihan, dan kami yang di daerah ini belum kenal. Pak Masri di Sumatera Barat ya? Iya benar Bu. Itu ketua IG. Ketua IG Bu. Oke, nah sekarang Pak Masri kan sudah tahu, sudah sebagai trainernya juga. Kira-kira nih apa nih kekurangannya kalau misalnya anak itu memakai itu seperti itu? Kelebihannya pasti banyak. Kira-kira kelemahannya apa nih? Kekurangan ya tergantung kalau tadi kita di daerah Bu ya. Pertama dia pakai jaringan. Ya, jaringan untuk merender sebuah aset yang kita masukkan itu makan data yang cukup banyak. Jadi semakin lambat jaringan, proses pembelajaran nanti juga akan jadi bermasalah. Nah, cuma ke depan dari Media Lab sendiri sekarang sudah menyediakan fasilitas untuk offline, Bu. Jadi ke depan kita buat online, pas kita praktek di kelas itu sudah offline. Jadi ke depan pengembangan dari Media Lab sendiri sekarang sudah semakin bagus. Kalau awal-awalnya itu susah, sekarang sudah mungkin lebih meningkat lagi. Apa namanya Pak? Media Lab. Saya cek. Media Lab. Oke, nanti. Iya. Media Lab. Oke. Nanti kami kepo-kepo. Siap Bu ya.
Jadi menambah hal yang baru bagi kami ini Pak Masri tentang Media Lab ini ya, menambah. Tentu saya juga sebagai mungkin kepala sekolah kecil, mungkin walaupun di kampung, tapi saya tidak mau akan cari-cari informasi mengenai ini Pak. Hal yang baru ini luar biasa. Tapi begini ya Pak ya, tadi Bapak sampaikan tadi bahwa pembelajarannya secara online ya gitu, seperti itu. Tapi bisa juga dibuat secara online ketika misalnya, artinya memori daripada alat apa ini ya seperti itu, apa namanya tadi Pak, alatnya itu VR box. apa Pak? VR box. VR box ya. Oke, VR box yang misalnya seperti itu, berarti ada juga memorinya di dalam Pak itu artinya. Artinya kalau misalnya HP Pak. Gitu. HP kita masukkan ke dalam VR box ya. Kemudian karena kita punya HP dan siswa juga punya HP, kadang tanpa VR box itu sendiri siswa juga bisa buka dengan 360 derajat di rumahnya. Jadi misal kita mulai dari diri ya, kita kasih link materi 1 misalnya, materi 1 silakan anak-anak mulai dari diri lihat-lihat dari rumah gitu. Jadi mereka buka linknya, kemudian sudah dapat materi 1. Nah pas praktek nanti baru kita gunakan alat yang ada di sekolah untuk virtual reality-nya, untuk yang bisa lihat dari mana saja. Wih, keren lah, luar biasa. Artinya memang sebenarnya pembelajaran secara kontekstual itu, walaupun mungkin misalnya ke bagian biologi nih ya, kebetulan saya guru IPA ini, saya senang sekali jadi ini. Kalau misalnya belajar tentang ya organ, sistem organ ini, langsung ini ya, langsung anak-anak bisa melihat jantungnya, di mana detak-detak jantungnya, lalu bilik kiri bilik kanannya ini, darahnya langsung. Keren Pak Masri. Pak Masri, kalau sekolah yang sudah pakai alat itu sudah ada belum nih di Sumbar? Oh, kalau menurut saya sudah banyak Bu. Cuma itu tadi kembali ke kepala sekolahnya dan kepala dinasnya. Mungkin ada sebagai model ya, sekolah model. Nah, kalau biasanya kalau saya jadi pengawas ya Bu ya, mudah jadi pengawas ya Bu ya. Saya akan arahkan bagaimana sekolah Penggera ini ada satu labor lengkap dengan virtual reality, karena mereka sekolah Penggera, karena guru-gurunya juga sudah memahami dan paham dengan pembuatan media ini. Jadi harapannya seperti itu, bagus menurut saya. Menurut Pak Jo mungkin ada menu lain mungkin. Saya pun punya usul Pak Gigi itu, settingnya nanti lulus guru penggerak ini. Saya berhenti kepala sekolah, saya mau ke pengawas. Iya siap Pak. Karena belum ada apanya ini Bu, PGP-nya ini. Kok mundur sih Pak Jo, kepala sekolah dulu lah, baru 3 tahun. Iya Pak. Saya mau apa Bu, ke kebun Bu. ternyata kayak gini Bu ceritanya. Saya kalau kebetulan di daerah kami ini kan kepala sekolah tekanannya luar biasa. Mau sekolah yang kecil, yang besar, tekanannya luar biasa. Ada kaitan dengan politik. Jadi kita di hatinya nggak nyaman di situnya Bu. Jadi ketika kita jadi pengawas, tidak begitu banyak waktu. Kalau saya lihat di sini tidak begitu, tapi kita hanya memotivasi guru-guru atau kepala sekolah, mungkin bisa kita berikan masukan supaya membuat satu kebijakan dengan pengalaman yang kita miliki kan seperti itu di guru penggerak ini. Jadi lebih agak luas lah kita. Artinya masukan kita berikan, masukan ya terserah. Tapi kalau seperti apa yang disampaikan Pak Masri tadi, sekolah penggerak karena kebetulan kita di guru penggerak mengerti lah ya, begitu udah paham ya udah, dana kan ada, arahkan seperti itu. Kalau mungkin sekolah biasa, ya mungkin kalau sekolah kecil nggak mungkin. Tapi sekolah penggerak, sekolah besar seperti di tempat kami, ya oke lah, bisa. Seperti itu. Oh ya luar biasa lah. Oke, terima kasih Pak Masri sudah berbagi. Artinya alat itu bisa kita sandingkan di ruang lab komputer ya? Iya benar. Ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Masri sudah berbagi. Saya dengan Pak Jo baru terheran-heran. Keren Bu. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Sesi sore kita sudah menunjukkan 17.35, artinya waktu kita sudah mencukupi 2 jam pelajaran. Sesuai dengan arahan dari Ibu Fasilitator Pemandu kita, Ibu Tati Dwi Wahyuni. Kemudian untuk selanjutnya terima kasih kepada Bapak-Bapak. Kemudian saya selaku
selaku MC ya, moderator Iya, di kelas di kelompok 3 ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama kita melakukan diskusi kelompok ini ada kesalahan atau tingkah laku saya yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. sama-sama Ibu, Pak. Ibu, kalau hanya boleh saya minta Ibu, nanti entah siapalah, karena Ibu kan rekamannya sama Ibu. Langsung dipotongkan sama saya ya Bu ya. Langsung nanti linknya dikirimkan ya Bu ya. Mohon di awalnya. Nggak usah ditambah Bu, yang penting di awalnya saja sampai selesai. Baik. Siap Pak, insya Allah ya Pak, tapi nggak jadi. Iya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin kita diskusikan sebelum sesi kita akhiri? Nah, mungkin dalam lembar observernya Bu, kita berbagi di WA boleh aja nanti ya Bu ya. Pak, Oke. Ya, Pak Masri sudah saya nanti baru isi lagi nanti ya Bu ya. Saya baru isi kembali lagi ya Bu ya. Oke, siap. Ditunggu Pak Jo ya. Oke Pak, Ibu. Terima kasih waktunya Pak. Sore ini kita doa dulu dong. Iya. Baik, Bapak-bapak, untuk mengakhiri sesi kita hari ini, alhamdulillah sesuai dengan rencana. Mari kita akhiri sesi ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bapak-bapak sudah menginspirasi dan sudah berkolaborasi di kelompok 3. Kita akhiri sesi ini. Saya matikan dulu ya. Sebelum kita foto bersama, saya matikan dulu rekaman. Senanglah berkolaborasi dengan Idul. Sore Ibu. Pak Masri, Oke. Mana Pak? Cek Son. Oke, jelas Pak. Jelas banget. Jelas. Oke, keren. Apa Pak? Beri Pak jauh. Tugas di mana Pak Masri? Saya di pesisir selatan Pak, tepi laut Pak. Di tingkat mana, jenjang mana, SD, SMP, SMA? SMA Pak, Sumatera Barat ya. Wah, luar biasa ya kalau Pak Masri. Bapak dari SMA, SD? SMP Pak. SMP ya Pak. Sama dengan Ibu ya? Iya, benar Pak. Selanjutnya berarti yang jadi coach ya, Pak Jo jadi murid, kemudian Ibu Dupia jadi Oke Pak Jo, saya juga sudah share di WhatsApp Pak Jo ya untuk kasus 2. Silakan Pak Jo untuk panduannya ada di dalam file tersebut ya, supaya mungkin sedikit kita improvisasi dari coaching ini. Dan untuk pengamatan dari Bu Dupia, kalau bisa juga saya tadi sudah ketik dan bisa langsung dikirim ke Ibu Idoprian, ke Pak Jo ya, saya kirim ke Pak Jo. Mungkin juga bisa dikirim ke Ibu Idopria. Gimana untuk lembar observasi ini? Apakah mungkin kita butuh semuanya supaya tugas kita ini lengkap? Itu gimana nih Pak Ibu? Sepertinya masing-masing ya Pak ya, supaya Ibu Pasil juga fokus begitu. Oh iya. Jadi masing-masing lembar observasi kita sesuai dengan hasil dari pengamatan rekan kita. Berarti seperti itu ya Bu ya? Iya. Lumayan bagus jadi pemecahan. Mungkin ada yang lain Bu? Untuk kasus 2 ini Pak Masri sebagai coach, kemudian Pak Jo ini sebagai coach, saya sebagai pengamat ya? Iya benar Bu. Ya murid yang tidak adil itu, yang diberlakukan tidak adil oleh seorang guru ya Bu ya? Oke, nanti Bapak Masri dibuka dengan pengantar terlebih dahulu. Iya. Ya, kita bisa memahami sama-sama. Oke, siap. Kalau saya dari observer siap. Boleh sebentar ya Pak ya, saya baca kembali dulu ya alur artian saya sebentar ya. Oke, bisa Pak. Bu Idopria sembari Pak Jo membaca dari kasus ya. Saya lihat di tugas ini kita didemonstrasi apa nih? Tugas ini Bu, kita upload ke LMS dalam bentuk PDF atau video Bu? Ibu milih mana Bu? Untuk yang mana nih? Yang unggah tugas ya? Video, Ibu pilih video. Iya. Iya, kalau untuk unggah tugas ruang kolaborasi, jadi ada 2 Pak.
Yang Ada pertama dua, iya. adalah yang pertama adalah rekaman Rekaman. kita sebagai coach. Kemudian yang kedua adalah lembar observer ya. Iya. Kemudian refleksi juga, Pak. Iya. Oke, Kita siap. melakukan refleksi. Jadi yang dua ini kita Oke, mantap. Makasih Ibu. Nanti siap. supaya jangan Ibu versi lain, saya ngirim versi lain, jadi bingung juga nanti Ibu ketiknya. Nanti karena di panduan di LMS juga sudah ada Ibu ya. Iya, betul. Oke Ibu. Oke Pak. Oke, makasih Pak Jo, kita siap ya. Boleh improvisasi nanti Pak. Tapi jangan panjangan Pak, kalau waktu Bapak tadi sudah pas dari saya lihat 30 menit lah, kita clear dan 16.52. Mudah nanti waktu saya bisa lebih dipersingkat ya, supaya nanti Ibu Idopria bisa menggunakan juga waktu kita yang tinggal beberapa menit lagi. Oke Pak. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Baiklah, di kasus 2 ini saya Masri nanti sebagai coach dan Pak Johannes sebagai murid ya. Dan kemudian ada Bu Idopria sebagai pengamat. Nah, di kasus 2 ini saya coba ceritakan sedikit bahwasanya ada seorang murid bercerita jika dia merasa diberlakukan tidak adil oleh seorang guru ya. Kemudian guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les tersebut, kecuali murid yang satu ini. Nah, dalam hal ini berarti ada coachnya Pak Johannes. Kemudian murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Oke, bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun juga tidak adil. Nah, para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Nah, bagaimana cara kita menanggapi hari ini? Oke, saya selaku coach, saya akan coba mulai. Mudah-mudahan nanti di waktu 30 menit ini bisa kita lakukan. Oke, selamat siang, selamat pagi Pak Jo. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Selamat siang Pak Masri. Kondisi saya dalam baik-baik Pak. Mungkin hanya sedikit terganggu Pak dengan situasi di sekolah kita. Suasana hati saya Pak kurang pas Pak, saya rasa seperti itu. Oke, saya dengar nih ada situasi yang membuat Bapak Pak Johannes merasa bingung. Nah, kira-kira bisakah Bapak menceritakan lebih lanjut tentang hal itu Pak? Iya Pak, terima kasih lah Pak ya sudah diingatkan kepada saya. Sebenarnya jujur saya ini agak sungkan sebenarnya, tapi karena Pak Masri memanggil saya Pak, saya senang Pak. Begini Pak, di sekolah kita Pak ada seorang murid kelas saya yang merasa diperlakukan tidak adil Pak oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat Pak di rumahnya dan hampir semua murid di kelas saya Pak mengikuti les privat tersebut, kecuali yang satu ini Pak gitu. Jadi dia merasa tidak nyaman karena tidak sering disindir oleh guru di sekolah Pak, di depan teman-temannya, bahkan dipermalukan Pak karena tidak mengikuti les privat tersebut di rumah guru tersebut. Dia merasa bahwa nilainya tidak adil dibandingkan dengan teman-temannya, dengan murid yang ikut dengan teman-teman yang lain Pak. Begitu situasinya Pak. Oh iya, saya cukup paham ya Pak Jo ya, bahwa situasi tersebut cukup menantang. Bagaimana perasaan dan reaksi Bapak ketika mendengar dari paparan cerita tersebut Pak Jo? Sebenarnya Pak saya cukup prihatin Pak ya untuk melihat situasi seperti ini, apalagi melihat anak kita. Dan ingin bisa membantu murid tersebut Pak. Namun Pak, saya juga merasa perlu mempertimbangkan semua pihak yang terlibat dalam ini Pak, apalagi teman Bapak Ibu juga Pak seperti itu. Oke, saya merasa prihatin Pak ya. Tentu mempertimbangkan semua sudut pandang adalah langkah yang bijaksana. Oke, mari kita coba memahami lebih dalam Pak Jo. Nah, apa yang Bapak pikirkan sebagai solusi untuk mengatasi situasi ini Pak Jo? Terima kasih Pak atas waktu yang kalau mungkin hanya ini sekedar pendapat dari saya Pak ya. Saya pikir untuk berbicara dengan murid tersebut Pak secara pribadi. Mungkin sebenarnya apa yang dia rasakan sebenarnya Pak. Saya mau Pak kepingin nanti mendengarkan lebih lanjut Pak. Gimana perasaannya? Kenapa yang sehari-hari Pak dia merasa cepat marah, mau cepat tersinggung Pak.
dalam proses pembelajaran udah mulai malas dia Pak, seperti itu. Selain itu juga Pak, mungkin saya juga ingin berbicara dengan guru yang bersangkutan, yaitu guru les privat itu Pak, untuk memahami sudut pandangnya Pak. Jangan sampai Pak, hanya gara-gara itu suasana kelas, suasana anak itu tidak berjalan dengan baik Pak. Demikian saja mungkin Pak. Oke, pendekatan yang sangat menarik sekali Pak ya, berbicara dengan murid, kemudian mendengarkan perasaannya, kemudian akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang dialami. Nah, berbicara dengan guru juga sangat penting ya Pak, untuk memahami pandangannya. Nah, bagaimana kita Pak, Bapak berencana untuk memulai percakapan dengan murid dan guru tersebut Pak? Ini mungkin yang akan saya pikirkan ulang kembali Pak, karena memang berbicara dengan guru dan murid kan nggak mungkin sama-sama ya Pak ya. Mungkin saya yang pertama nanti akan saya mencari waktu yang tepat ya Pak ya, dan mungkin tempat yang nyaman baik kepada guru dan mungkin kepada siswa murid itu untuk berbicara dengan murid tersebut. Tentu juga saya ingin nanti menunjukkan bahwa saya benar-benar peduli dengan murid itu yang mungkin merasa tidak adil ya yang dibuat oleh gurunya. Tentu juga akan saya melihat nanti perasaannya seperti itu Pak. Sementara nanti kalau untuk teman guru ini mungkin Pak saya akan mencari kesempatan yang lebih baik. Misalnya ada jam kosong pelajaran tertentu atau mungkin nanti pulang sekolah Pak akan saya jumpai dan berbicara secara dari hati ke hati Pak. Bagaimana agar mungkin permasalahan yang dialami si anak ini gurunya juga mengerti sehingga proses pembelajaran bisa berjalan selanjutnya Pak. Mungkin seperti itu Pak, mungkin rencana saya Pak. Pendekatan yang sangat luar biasa sekali Pak. Penting juga kita mendengarkan tanpa prasangka dan mengajukan pertanyaan terbuka untuk memahami kita lebih dalam. Nah, jika saya memberikan saran Pak, cobalah juga untuk mencari solusi yang bisa memberikan dukungan baik mungkin kepada murid maupun nanti juga dalam situasi guru tersebut Pak. Terima kasih Pak atas sarannya Pak Masri. Mungkin nanti ini akan saya usahakan, mudah-mudahan nanti saran yang Bapak sampaikan ini kepada saya akan berusaha melakukan yang terbaik Pak, baik kepada murid juga kepada guru nanti Pak yang mungkin ada sedikit diskomunikasi mungkin seperti ini. Oke, saya yakin Bapak juga nanti akan menangani dari situasi ini dengan bijaksana ya. Karena jika ada hal lain yang ingin Bapak diskusikan atau mungkin nanti jika ada membutuhkan dukungan lebih lanjut, saya siap membantu Pak. Baik, terima kasih ya Pak ya atas sapanya, perhatiannya. Mudah-mudahan ke depan bisa kita selesaikan ya Pak ya antara kasus si anak dengan Bapak Ibu guru seperti itu. Terima kasih ya Pak ya. Oke, sama-sama Pak Jo. Terima kasih juga Bapak Jo. Semoga tetap semangat dan salam bahagia Pak Jo. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke Bu, demikianlah hasil coaching kita hari ini Pak Ibu. Mudah-mudahan nanti ada hasil dari pengamatan dari Bu Idopria dan dalam pengisian lembar observasinya saya kembalikan kepada Bu Idopria. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Masri, luar biasa. Kita aplaus dulu untuk penampilan Pak Masri. Mungkin untuk sebelum lanjut ini silakan Pak Masri berikan pertanyaan terhadap apa nih yang apa yang dirasakan oleh si coaching setelah melakukan coaching dengan Pak Masri. Silakan Pak Masri. Terima kasih Ibu Idopria. Jadi harapannya di situasi ini nanti bisa diselesaikan dengan cara yang baik ya bagi semua pihak yang terlibat ya, misalnya di tujuan coaching ini akan lebih baik lagi seperti itu Bu Idopria. Oke, siap. Kalau Pak Jo sendiri gimana Pak setelah mendapatkan komunikasi coaching dari Pak Masri? Bagaimana perasaannya seperti itu? Justru saya senang sekali Pak dengan Ibu ya, dengan situasi yang disampaikan oleh Pak Masri. Justru saya terbantu dengan cara Pak Masri gitu, sehingga nanti saya bisa ambil sikap yang mungkin dalam kasus ini bisa menyelesaikan kasus ini. Saya jumpai si Ana dengan mungkin ya face to face mungkin seperti itu dengan waktu yang tepat, juga dengan Bapak Ibu guru, karena guru juga teman kita seperti itu ya Bu ya. Tentu mungkin tidak bisa menekan secara langsung, tapi mungkin akan kita bercerita dari hati ke hati, mungkin secara kekeluargaan. Tapi kalau Pak Masri luar biasa membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga agak lebih lega lah jadinya Pak Ibu ya. Luar biasa Pak Masri memberikan kepada saya sehingga yang dalam pikiran saya ini yang menjadi kacau, tapi saya rasa sekarang sudah lebih tenang. Tinggal hanya melakukannya saja seperti itu. Terima kasih ya Pak Mas.
Oke, keren Pak. Baik, jadi sambil kita intermezzo sebentar, jadi kasus yang murid yang merasa tidak adil ini bisa jadi terjadi juga ya, Bapak. Betul. Karena yang namanya guru itu ya punya sifat masing-masing ya, karakternya berbeda-beda. Mungkin dia memperlakukan murid itu ada yang di apa ya, di anak emaskan ya seperti itu. Betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Masri dan Pak Jo yang sudah menampilkan kasus 2, dan di sini posisi peran saya adalah sebagai pengamat. Saat saya mengamati komunikasi coaching tadi, jadi untuk alur tirtanya, jadi yang pertama adalah tujuan. Apakah si coach menyampaikan tujuan coaching? Nah, di sini saya lihat Pak Masri itu sudah menyampaikan bahwa mengajukan pertanyaan kepada si coach, apa nih yang akan dicapai pada saat melakukan coaching ini, supaya arah pembicaraan itu tidak keluar dari konteks permasalahan yang dihadapi oleh si coach. Kemudian alur yang kedua adalah identifikasi. Jadi memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi si coach. Jadi ini mengarahkan kepada apa nih kekuatan, menggali kekuatan yang dimiliki oleh si coach. Nah, saya lihat Pak Masri tadi sudah memberikan pertanyaan yang apa ya, yang dapat memancing si coach menyadari, kemudian mengidentifikasi hal-hal yang menjadi kekuatannya supaya permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan. Jadi tadi si coach sudah memunculkan apa-apa yang bisa dia manfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, tadi Pak Masri juga saya mendengarkan dan saya amati sudah memunculkan apa ya, ide atau rencana yang akan dilakukan coach mengenai permasalahan yang dilakukan. Satu lagi, coach tadi juga sudah memberikan apresiasi ya dengan kalimat luar biasa, hebat seperti itu ya. Jadi itu adalah apresiasi yang diberikan kepada coach terhadap rencana yang sudah atau ada dalam pikiran si coach. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab. Nah, di bagian tanggung jawab ini si coach diharapkan mampu pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen si coach dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, tadi Pak Masri juga sudah menyampaikan, kemudian sudah memberikan penguatan terhadap hal yang akan dilakukan oleh si coach. Mungkin itu saja Bapak-bapak, saya sebagai pengamat di kesempatan ini. Terima kasih. Oke Bu, terima kasih sekali Bu. Luar biasa ya. Kolaborasi dengan Bapak Ibu guru hebat, luar biasa. Ini siap-siap untuk aksi nyata Pak, jadi banyak belajar juga nih Pak. Entah gimana. Kalau tugas-tugas saya masih banyak yang belum saya kerjakan loh Pak. Tugas-tugas apa ini di rekognisi masih banyak belum selesai ini. Aduh. Ini sesi terakhir, Seca mulai hujan, mudah-mudahan lancar ya Ibu Indupria ya. Saya siap Bu Indupria sebagai coachnya, Pak Jo sebagai pengamat, sebakti, dan silakan Bu Indupria. Kalau menurut saya Bu, dengan kasus Ibu ini sebenarnya sedang saya alami sekarang Bu. Memang serius, saya sedang membuat media pembelajaran dengan virtual reality ya. Saya minta karena media pembelajaran itu berbeda, akhirnya saya karena banyak anggaran yang dibutuhkan, akhirnya kepala sekolah tidak setuju karena beli alat virtual reality itu mahal, makanya anggarkan dulu gitu. Nah, Bapak di ruangan yang tepat. Ini ada sekolah. Keren lah, keren.
Iya benar Pak. Gila-gila nih kepala sekolah. Aduh. Gimana rasanya Ibu Idul Fia setelah bermengcoaching Pak Masri yang luar biasa juga yang menghadapi masalah ini? Alhamdulillah ya Pak ya. Kalau saya menghargai, mengapresiasi. Kalau misalnya ternyata ini terjadi di dunia nyata, terjadi dengan saya akan mensupport Pak Masri. Kemudian apa nih yang bisa dilakukan dengan keadaan pendanaan sekolah yang mungkin terbatas seperti itu. Walaupun ada dananya, mungkin pembagiannya tidak terlalu besar untuk membantu penyediaan sumber belajar yang canggih. Itu apa Pak? Nama sumber belajar Bapak? VR box Bu, virtual reality gitu Bu. Jadi bahan ajar sumber ajarnya itu saya sudah gunakan di sekolah dengan Media Lab virtual reality. Jadi kebetulan saat ini saya sedang ikuti pelatihan jadi trainer se-Indonesia oleh Jawa Barat. Ya, mungkin tahun ini anggaran cuma bukan pesertanya yang lulus cuma 20 orang. Dan nanti ke depan akan banyak lagi pelatih-pelatih yang kita ciptakan di Indonesia. Keren nih. Itu gimana sih Pak maksudnya? Iya, baru saya dengar juga Bu. Iya, saya biasanya di sekolah Bu karena ngajar seni ya, jadi biasanya saya ngajar pakai augmented reality gitu dengan HP. Jadi kemudian kita scan objek, kemudian kita lihatlah objek-objek di 3 dimensi dari karya kita seni. Nah setelah itu saya tingkatkan dengan virtual reality dari Media Lab. Jadi si kacamata VR itu kita bawa ke sekolah. Siswanya ganti-gantian praktek bagaimana media pembelajaran ada dalamnya. Jadi lengkap lagi Bu, dan mereka bisa ada visual, auditori, dan kinestetik, itu semuanya bisa terangkum di satu kegiatan pembelajaran kita.